Bab 191. Hidup bersama, mati bersama. Hidup bersama, mati bersama. Saat kata-kata Chang Xiao sampai ke telinga para pembunuh, amarah mereka berkobar seperti api yang menyala-nyala. Para kultivator Tianyuan di antara mereka sangat murka. Dengan teriakan serentak, mereka bersatu, tekad mereka untuk mengakhiri ini dengan cepat menjadi teguh. Saudara-saudara, mari kita habisi dia. Teriakan perang mereka memenuhi udara saat mereka menyerbu maju ke arah Chang Xiao dengan niat yang mengancam. Menghadapi serangan yang akan datang, Chang Xiao tak kuasa menahan senyum tipis. Mengerahkan seluruh energi yang tersisa, ia melakukan manuver putus asa. 18 jarum dilepaskan secara bersamaan, masing-masing diarahkan ke target yang berbeda. Selain itu, 3 pisau tersembunyi yang ditempatkan di rambut dan sepatunya juga siap menyerang. Ini adalah langkah terakhirnya. Pertempuran itu telah memberikan dampak yang sangat buruk padanya. Chang Xiao tidak mampu mengonsumsi manik-manik dan tertinggi di tengah kekacauan. Saat melancarkan serangan terakhir ini, dia sangat menyadari bahwa nyawanya sendiri berada di ujung tanduk. Namun, tepat ketika para pembunuh mendekat untuk membunuh, sebuah kejadian tak terduga menghentikan seluruh konfrontasi tersebut. Itu terjadi tiba-tiba, tanpa peringatan. Berhenti. Sebuah suara melengking dan panik memecah kekacauan, suara seorang gadis, penuh teror dan kecemasan, seolah-olah harta miliknya yang paling berharga berada di ambang kehilangan. Semua orang terdiam sebagai reaksi. Bahkan Chang Xiao pun sempat terkejut. Semua mata tertuju ke sumber teriakan yang melengking itu. Di sana, di tengah keributan, mereka melihat sosok berantakan mengenakan gaun putih dengan rambut hitam acak-acakan yang tertiup angin. Air mata yang mengalir di wajahnya tidak dapat menutupi kecantikan wajahnya yang tak terbantahkan, itu adalah Su Yeyue sendiri. Terengah-engah, dia berlari menuju Chang Xiao dengan tekad yang menentang kelelahan, seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Napasnya yang tersengal-sengal hampir tenggelam oleh detak jantungnya yang berdebar kencang, tetapi dia terus maju dengan tekad yang teguh. Jalannya membawanya langsung menuju Chang Xiao, mengabaikan sosok-sosok mengancam yang mengelilinginya. Itu adalah pemandangan yang membuat semua orang tercengang, sebuah hasil yang tidak pernah diantisipasi siapapun. Sementara itu, orang-orang yang mengejar Su Yeyue dari arah lain kini kembali ke tempat kejadian. Perjalanannya yang tak terduga telah membawanya kembali ke dalam bahaya. Chang Xiao memperhatikan wanita cantik yang mendekat itu dengan campuran kekaguman dan frustrasi. Ketika dia mendorongnya pergi sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan yang sangat besar. Niatnya jelas, wanita itu harus terbang ke satu arah dan, setelah mencapai titik tertentu, mengubah arah. Titik itu adalah gua tempat dia pernah mengalahkan Gu Jinlong, sebuah lorong yang menghubungkan ke berbagai tujuan. Namun, Su Yeyue telah menggagalkan rencananya dengan kembali kepadanya. Dengan perasaan tak percaya dan gelisah, ia tak kuasa menahan diri untuk memarahinya. Dasar bodoh. Suaranya dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Su Yeyue mengabaikan bahaya yang mengelilinginya. Fokusnya hanya tertuju pada satu orang. Ia bertatap muka dengan Chang Xiao saat mendengar teriakannya. Kemudian, dengan tekad yang menakjubkan, dia melanjutkan larinya dengan terburu-buru ke arahnya, mengabaikan kehadiran berbahaya para pengejarnya. Dengan suara puff yang teredam, ia menabrak pelukan Chang Xiao, berpegangan padanya dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, ia merasakan kelegaan yang luar biasa menyelimutinya saat mendengar napasnya yang terengah-engah. Air mata mengalir deras saat ia menangis, melepaskan kesedihan dan ketakutan yang selama ini mencengkeram hatinya. Chang Xiao hanya bisa menghela napas, hatinya dipenuhi berbagai macam emosi menghadapi tekad Su Yeyue yang tak tergoyahkan. Chang Xiao tidak dapat memahami perasaannya sendiri pada saat kritis itu, terjebak antara beratnya situasi dan kembalinya Su Yeyue yang tak terduga. "Mengapa kau kembali? Sekarang kita berdua berada di tangan mereka," ucapnya, suaranya terdengar getir. Senyum getir tersungging di sudut bibirnya. Ini adalah momen perhitungan di mana salah satu dari mereka seharusnya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Chang Xiao bisa saja memilih untuk meninggalkan Su Yeyue dan melarikan diri sendirian, sebuah keputusan yang akan menjamin keselamatannya sendiri dengan kepastian 90%. Namun, dia dengan rela memilih untuk melindunginya, siap menghadapi kematian secara langsung. Rencana mereka berbeda, tetapi hasilnya tetap sama, jatuh bersama ke dalam kebodohan yang berbahaya, konsekuensi dari dua hati yang terjalin erat dalam pergolakan cinta. Kita berdua akan mati. Su Yeyue akhirnya memahami betapa seriusnya situasi ini, matanya membelalak ketakutan. Dia berkedip cepat, kecemasannya sangat terasa, sebelum menghela napas kesal. "Aku hanya ingin mati di sisimu." Chang Xiao menghela napas dalam-dalam, meringis menahan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya yang babak belur. Meskipun merasa tidak nyaman, ia berhasil tersenyum kecut. Tapi masalahnya bukan tentang mati di sisiku atau tidak. Dengan kembali, kau telah menyerahkan dirimu ke tangan mereka. Mereka bermaksud menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar terhadap ayahmu. Apa?
Aku benar-benar lupa tentang itu. Nada suara Su Yeyue berubah dari cemas menjadi khawatir saat dia menatap Chang Xiao dengan campuran kasih sayang dan kekhawatiran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin kau mati. Pada saat itu, emosi yang kompleks melanda Chang Xiao, perasaan yang sangat mendalam di dalam dirinya. Usahanya untuk menyelamatkan Su Yeyue didorong oleh cinta dan, sampai batas tertentu, rasa tanggung jawab sebagai seorang pria. Tetapi ketika dia kembali kepadanya, itu semata-mata karena dia tidak ingin kehilangan dirinya. Mungkin itu tindakan bodoh di pihaknya, tetapi itu sangat menyentuh. Saat menatap gadis tulus di hadapannya, Chang Xiao merasa tergoda untuk menariknya mendekat dan menghujaninya dengan ciuman penuh kasih sayang. Aku sudah pasrah untuk mengorbankan nyawaku demi melindungimu, gumamnya dalam hati, percaya bahwa kematianku akan memiliki tujuan. Namun, kau kembali kepadaku, membuat semua pengorbananku sia-sia. Kini, usahaku tampak tidak ada gunanya. Namun, ia mengerti bahwa ia tidak bisa menyalahkannya. Ia kembali karena cinta yang murni, cinta yang tak bisa ia salahkan. Dengan berat hati, ia menatap mata wanita itu yang berlinang air mata dan menghela napas dalam hati. Baiklah, mari kita hadapi takdir kita bersama. Aha, ternyata mereka sepasang kekasih, ejek seorang pria bertubuh kekar dengan wajah berotot. Pantas saja dia bertarung begitu sengit. Mereka telah mengorbankan kesempatan hidup untuk merangkul kematian bersama. Tunggu. Su Yeyue tiba-tiba melepaskan diri dari Chang Xiao, wajahnya yang berlinang air mata menunjukkan tekad yang kuat. Ia mengalihkan perhatiannya kepada para penculik mereka dan memohon. Bukankah kalian di sini untukku? Kalian boleh mengambilku, tetapi sebagai gantinya, kalian harus membebaskannya. Melepaskannya. Beberapa orang di antara kelompok itu tertawa mengejek. Dia telah membantai begitu banyak rekan kita. Apa yang membuatmu berpikir kami akan melepaskannya hanya atas permintaanmu? Kalian berdua sekarang berada dalam genggaman kami. Apakah kalian benar-benar percaya bisa lolos dari kesulitan ini? Su Yeyue menatap pria di hadapannya dengan tatapan penuh tekad, giginya terkatup rapat menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Kau bermaksud menangkapku dan menggunakanku sebagai alat tawar-menawar terhadap ayahku, ia memulai, suaranya penuh tekad. Tapi apakah kau benar-benar percaya bahwa kematianku akan mewujudkan hal itu? Jika aku mati sekarang, rencanamu akan hancur, dan itu bahkan mungkin akan semakin membuat ayahku marah. Namun, jika aku dengan sukarela bekerja sama denganmu, situasinya akan berubah. Aku yakin kau memahami implikasinya. Pikirannya sangat jernih, dan dia melanjutkan, berbicara dengan sengaja, selama kau membebaskannya, aku akan menemanimu dengan sukarela. Aku berjanji bahwa aku tidak akan mencoba bunuh diri. Aku berjanji. Salah seorang pria mencibir, geli terpancar di matanya. Ah, cinta muda, katanya mengejek. Anak perempuan sering dianggap bisa dikorbankan. Kau rela mengorbankan nyawa ayahmu demi pria yang kau cintai. Hahaha. Sepertinya Pangeran Hua yang memiliki putri yang sangat setia. Su Yeyue menahan diri untuk tidak berkomentar, tetapi hatinya dipenuhi rasa frustrasi. Dalam hatinya, ia berpikir, asteris begitu Xiao aman, aku akan mengakhiri hidupku sendiri, aku tidak akan membiarkan orang-orang jahat ini menggunakan aku untuk mengancam ayahku, aku tidak akan menepati janji palsu di hadapan gerombolan penjahat ini, asteris. Cukup basa-basinya, seru pria yang tampaknya adalah pemimpin mereka, dengan suara tajam. Ikat dia, dan habisi pria itu dengan cepat. Pada akhirnya, mereka menolak usulannya. Mereka sama sekali tidak mampu membiarkan Chang Xiao bebas. Mereka mengerti bahwa peluang mereka untuk pulang tanpa cedera akan tipis jika dia tetap hidup. Musuh sekuat dia akan menjadi ancaman yang berkelanjutan bagi mereka. Kemudian, dalam sebuah gerakan cepat dan mengerikan, sebuah pedang melesat ke arah Chang Xiao seperti sambaran petir, tepat mengenai dadanya. Ia menyaksikan dengan senyum pahit, terlalu lelah untuk menghindari serangan yang akan datang. Namun saat Su Yeyue berlari kembali ke arahnya, ia membuat keputusan penting. Chang Xiao melepaskan sisa-sisa kekuatan terakhir yang telah ia simpan, memaksa dirinya untuk berdiri tegak. Meskipun ia terlalu lelah untuk menghindari serangan yang akan datang, ia bertekad untuk menghadapinya secara langsung. Dengan dentingan logam yang tajam, pedang Su Yeyue bertabrakan dengan pedang yang datang, dampaknya terasa hingga ke seluruh tubuhnya. Pedang panjang di tangannya hancur menjadi dua bagian, dan desahan tajam keluar dari bibirnya saat jejak tipis darah menetes dari tangannya yang terluka. Namun, ancaman itu tetap tak berkurang, pedang mematikan itu terus melaju tanpa henti menuju dada Chang Xiao. Su Yeyue mengeluarkan jeritan pilu saat ia melompat ke depan dengan putus asa, suaranya penuh tekad. Aku istrimu hari ini, serunya dengan nada gemetar namun tak tergoyahkan. Tubuhnya yang rapuh dengan berani menempatkan diri di antara Chang Xiao dan pedang yang melesat, berusaha melindunginya dari malapetaka yang akan datang. Keberanian pengorbanannya membuat semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka wanita muda ini akan rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi kekasihnya.
Meskipun tahu bahwa tindakannya tidak akan menghentikan lintasan pedang, dia menunjukkan tekad yang kuat untuk menemui ajalnya sebelum Chang Xiao. Tindakan keberanian dan cintanya membuat para hadirin yang berkumpul benar-benar takjub. Melalui pandangannya yang kabur, Chang Xiao menatap sosok Su Yeyue yang rapuh, yang kini berada di antara dirinya dan malapetaka yang akan datang. Terlepas dari keadaan yang mengerikan, senyum pahit menghiasi bibirnya. Dia tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan sepatah kata pun untuk membujuknya. Di dalam hatinya, ia merasakan sakit yang mendalam akibat penyesalan. Asteris, mengapa aku selalu gagal dalam memenuhi tanggung jawabku? Asteris, gumamnya penuh keresahan. Meskipun rangkaian peristiwa mungkin mengarah pada kematian Su Yeyue tepat di depan matanya, Chang Xiao tidak dapat menyangkal bahwa penangkapannya, yang digunakan sebagai alat tawar-menawar terhadap Pangeran Huayang, akan menjadi hasil yang lebih strategis. Pada akhirnya, dia tetap akan menemui ajalnya setelah kekuasaan Huayang runtuh. Namun, beban rasa malu dan kegagalan sangat membebani hati Chang Xiao, mengukir momen ini dalam ingatannya. Asteris, mengapa aku begitu tak berdaya? Seandainya aku lebih kuat, aku pasti bisa menyelesaikan kesulitan ini, asteris ratapnya. Asteris, seandainya saja aku memiliki kekuatan untuk mencegah kematiannya di sini dan sekarang, asteris. Bab 192. Aku marah. Aku marah. Di tengah pertempuran yang kacau, sebuah pedang meluncur seperti badai yang mengamuk, badai tanpa henti yang dilepaskan oleh seseorang yang menyimpan permusuhan yang mendalam terhadap Chang Xiao. Bila pedang itu diluncurkan dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga meskipun awalnya menargetkan Su Yeyue, tampaknya ditakdirkan untuk menembus tubuhnya dan mencapai jantung Chang Xiao. Saat mengamati bahaya yang mengancam, Chang Xiao tak bisa tidak mengakui betapa seriusnya situasi tersebut. Ia menyadari bahwa hidup mereka bergantung pada seutas benang yang rapuh, terikat bersama oleh takdir yang tak terhindarkan. Hari ini, sepertinya kita ditakdirkan untuk menemui ajal bersama, gumam Chang Xiao, tatapannya tertuju pada Su Yeyue. Kau, gadisku sayang yang impulsif. Mengapa kau terus melakukan tindakan sia-sia namun menyayat hati ini? Kau sadar betul kesia-siaan untuk kembali, namun di sini kau berdiri di hadapanku, menantang maut. Apakah kau hanya bertekad untuk menemui ajalmu sebelum aku? Kau gadis yang bodoh. Air mata menggenang di matanya, hatinya menghangat oleh kenangan akan gadis yang nekat itu. Gema pernyataan Su Yeyue bergema di benaknya, hari ini, aku adalah istrimu. Itu adalah sumpah yang menegaskan komitmen mereka satu sama lain, untuk hidup dan mati sebagai pasangan. Namun, saat pedang melesat ke arah dada Su Yeyue, 3 kultivator Tianyuan segera bertindak, berusaha mati-matian untuk mencegat serangan mematikan itu dan menyelamatkan gadis tersebut. Namun, usaha mereka terbukti sia-sia, karena kematian Su Yeyue yang akan segera terjadi menyelimuti para pria itu dengan rasa penyesalan. Mereka tidak pernah mengantisipasi kejadian tak terduga seperti itu saat merencanakan situasi genting ini, sepertinya takdir telah melemparkan tantangan tak terduga kepada mereka. Namun, apakah ini benar-benar hasil yang tak terhindarkan? Di dunia yang tanpa kepastian mutlak, selalu ada ruang untuk perubahan. Tiba-tiba, di tengah tragedi yang akan terjadi, sebuah suara berteriak dengan tergesa-gesa, berhenti. Suara dentuman yang memekakkan telinga menggema di udara, membekukan bukan hanya momen itu tetapi seluruh dunia itu sendiri. Waktu seolah berhenti, dan angin berhenti menderu tanpa henti di langit. Orang-orang, lingkungan sekitar, dan bahkan pedang yang tergantung di udara semuanya terkunci dalam keadaan tak bergerak. Gunung-gunung, langit, awan, dan angin, semuanya terhenti di tempatnya. Begitu pula dengan pedangnya. Pedang itu, yang tadinya melesat ke arah dada Su Yeyue dengan niat mematikan, kini tergantung tak bergerak di udara, menentang gravitasi. Seketika itu juga, sebuah tangan yang indah dan lembut muncul dari keheningan. Tangan itu mengulurkan tangan, menggenggam pedang dengan kuat, dan dengan ayunan yang tegas, menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan yang berjatuhan ke bumi. Terlepas dari keheningan mencekam yang menyelimuti tempat kejadian, para penonton menyaksikan tontonan luar biasa yang telah terjadi di hadapan mereka. Meskipun bukan hal yang aneh bagi seseorang yang kuat untuk menaklukkan pedang terbang di tengah udara, cara terjadinya hal itu sungguh menakjubkan dan menakutkan. Sebuah suara, yang bercampur antara ketegasan dan kelembutan, bergema di tengah keheningan. Itu adalah suara seorang wanita, suara yang melampaui ekspektasi. Aku telah bekerja keras untuk menemukan seorang murid, namun kalian hampir membiarkannya menemui ajalnya di depan mataku. Beraninya kalian, dasar bodoh. Beraninya kalian, suara itu menegur. Meskipun tegas, di dalamnya terkandung sedikit rasa welas asih. Di langit, seolah-olah selembar kaca pecah berkeping-keping, menyebabkan struktur ruang angkasa itu sendiri retak. Sebuah celah tiba-tiba muncul, hanya untuk kembali ke keadaan semula tanpa celah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perlahan, dunia kembali bergerak, membebaskan mereka yang terperangkap dalam momen yang membeku. Di tengah guncangan dan teror yang menyebar di antara kerumunan, termasuk Chang Xiao sendiri,
pandangan kolektif mereka tetap tertuju pada apa yang ada di depan, masa depan yang diselimuti ketidakpastian dan intrik. Chang Xiao mengamati seorang wanita misterius mendekati Su Yeyue, seolah muncul begitu saja dari udara. Kehadirannya seperti tirai pintu yang terbuka lembut, transisi dari dalam rumah ke pelukan alam yang terbuka. Sikapnya sama sekali tidak biasa, membuat para pembunuh menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator dengan kemampuan luar biasa, meskipun sejauh mana kekuatannya masih diselimuti ketidakpastian. Jauh di lubuk hatinya, Chang Xiao memiliki pemahaman bawaan. Dia tahu bahwa, bahkan di masa jayanya di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa menyaingi kekuatan wanita itu. Jurang pemisah antara kemampuan mereka tak teratasi, dia jelas-jelas kalah tanding. Sesungguhnya, dia bahkan melampaui tingkat ke-9 dari tingkat Dao Yuan yang tangguh. Tingkat kultivasinya melampaui batas alam King Yun dengan selisih yang signifikan. Sebuah pikiran mengejutkan terlintas di benak Chang Xiao. Mungkinkah wanita ini berasal dari dunia agung? Dengan kedatangannya, gunung yang tertutup es itu mengalami transformasi, seolah-olah datangnya musim semi telah menyebabkan bermekarannya bunga-bunga. Meskipun embun beku masih bertahan, rasa hangat menyelimuti lingkungan yang dingin, dan awan-awan berwarna cerah berkumpul di langit. Wanita itu memancarkan aura kekuasaan atas seluruh dunia. Di bawah kakinya, sepetak awan berwarna-warni tampak memeluknya, membuatnya kebal terhadap sentuhan atmosfer alam ini. Pikiran Chang Xiao dipenuhi pertanyaan. Siapakah wanita tangguh ini, dan dari mana ia mendapatkan kekuatan tak terbatasnya? Misteri seputar identitasnya membuatnya bingung dan penasaran. Pengetahuannya yang terbatas tentang dunia agung hanya menambah kebingungannya, saat ia berjuang untuk memahami esensi sebenarnya dari kehadirannya. Salah satu kultivator Tianyuan di antara para pembunuh, diliputi rasa takut dan waspada, mengumpulkan keberanian untuk bertanya, siapakah kalian? Dan mengapa kalian ikut campur dalam urusan kami? Wanita itu tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, dia terus mengamati Su Yeyue dengan tatapan tajam, meneliti setiap detail keberadaannya. Merasakan pengamatan intens wanita itu, Su Yeyue, gemetar ketakutan, mencari perlindungan dengan mendekat ke Chang Xiao. Dengan ragu-ragu dia memohon, siapa? Siapa kau? Apa yang kau cari? Setelah terdiam cukup lama, wanita itu akhirnya menunjukkan sedikit rasa puas. Dengan wajah tenang, ia berkata, mengagumkan. Kau menghargai cinta dan hubungan, memiliki hati yang murni dan jiwa yang tak ternoda. Kau cerdas dan cantik. Sesungguhnya, kaulah yang kubutuhkan. Sambil berdeham, Chang Xiao bertanya, siapakah kau, dan apa yang kau inginkan dari tunanganku? Dia tunanganmu. Alis wanita itu berkerut, dan dia melirik sekilas ke arah Chang Xiao dengan saksama. Hingga saat itu, dia memilih untuk mengabaikan para pembunuh dan Chang Xiao, tidak menunjukkan minat apapun sampai kata tunangan terucap. Sekilas pandang yang dipertukarkan antara Chang Xiao dan wanita misterius itu membuat bulu kuduknya merinding. Menekan rasa tidak nyamannya, ia mempertahankan sikap tenang dan bertanya, jadi memang dia. Lalu kenapa? Wanita itu menjawab dengan senyum yang sulit dipahami. Jika Anda ingin menghindari kematian yang tidak tepat waktu, saya sarankan Anda mempertimbangkan kembali pilihan Anda. Anda tidak pantas untuknya. Menanggapi penghinaan ini, Su Yeyue, sejenak melupakan rasa takutnya, membalas dengan marah, omong kosong. Aku akan menjadi istrinya. Wanita itu memandang Su Yeyue dengan rasa kecewa, seolah-olah sedang berbicara kepada seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Nada suaranya melembut saat dia menjelaskan, kau gagal memahami. Dia tidak pantas untukmu. Dia jauh dari kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan lambaian tangan yang santai, dia menunjuk ke arah para pembunuh dan bertanya, apakah orang-orang ini musuhmu? Su Yeyue, dengan amarah yang masih membara, menjawab, mereka adalah orang-orang jahat. Karena tidak mampu menghadapi ayahku secara langsung, mereka menggunakan rencana licik ini untuk menangkapku dan mengancamnya. Wanita itu menghela napas. Mereka mewakili jenis orang yang paling menjijikkan, orang-orang yang paling kubenci di dunia ini. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, kalau begitu, izinkan saya menangani para penjahat ini atas nama Anda, sebagai tanda kecil untuk memperingati pertemuan pertama kita. Bingung, Su Yeyue bertanya, menghadapi mereka. Tapi siapa Anda, dan mengapa Anda menawarkan bantuan kepada kami? Senyum wanita itu melunak saat dia menjawab, aku adalah tuanmu, dan kau adalah muridku. Sangat bingung, Su Yeyue berusaha memahami wahyu ini. Berbagai pikiran berkecamuk di benaknya, masing-masing lebih membingungkan daripada yang sebelumnya. Guru, kapan aku menjadi muridmu? Mengapa aku tidak ingat semua ini? Salah satu kultivator Tianyuan di antara para pembunuh, yang diliputi amarah dan kemarahan, menyela, siapa kau? Apakah kau tahu dengan siapa kau berurusan? Kau telah mengundang masalah besar dengan mencampuri urusan kami. Izinkan aku menjelaskan, kami berasal dari rumah batu kekacauan. Saat hal itu disebutkan, raut wajah wanita itu berubah, memperlihatkan sedikit emosi saat dia menjawab,
aku tidak pernah menyangka akan ada orang yang cukup berani di dunia ini untuk mengancamku. Itu, sayangku, adalah hal yang langka. Tanpa menoleh, dia dengan santai mengulurkan tangannya yang pucat, memberikan isyarat acuh tak acuh ke arah para pembunuh. Dalam sekejap, seluruh ruangan tampak membeku lagi. Namun, kali ini, tidak semua orang terperangkap dalam cengkeraman es tersebut. Chang Xiao dan Su Yeyue tetap tidak terpengaruh, mempertahankan kebebasan bergerak mereka, sementara para pembunuh bayaran menjadi benar-benar tidak bisa bergerak. Mereka berdiri tanpa bergerak, bahkan tidak mampu berkedip. Wanita itu berbicara kepada Su Yeyue dengan lembut dan menenangkan, "Jangan takut, sayangku. Pejamkan matamu. Kau tidak perlu menyaksikan pemandangan mengerikan seperti itu." Bingung, Su Yeyue bertanya, "Apa maksudmu?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, senyumnya tetap tak pudar. Sambil mengulurkan tangannya, dia mengucapkan satu kata, "Hancurkan." Benturan keras pun terjadi, ruang angkasa hancur sekali lagi. Namun, kali ini, ruang angkasa itu hancur bersama dengan mereka yang terjebak di dalamnya. Para pembunuh bayaran, yang beberapa saat sebelumnya berdiri tegak, kini berubah menjadi gumpalan tak bernyawa dan tanpa tulang yang berserakan di tanah. Lebih dari 80 orang, yang dulunya merupakan musuh bebuyutan, kini terbaring seperti permadani merah tua yang terbentang diam-diam di atas bumi, nyawa mereka padam dalam sekejap mata. Bab 193. Kesembilan penciptaan dan jauh dari cukup. 9 orang yang menciptakan dan masih jauh dari cukup. Setelah tindakan wanita itu, darah mulai menggenang di lantai, membentuk mosaik mengerikan dari daging dan darah yang menyatu seperti aliran yang bertemu. Gelombang merah tua mengalir seperti sungai, menelusuri jalan yang mengerikan menuruni lereng gunung. Adapun para pria yang telah memprovokasi transformasi mengerikan ini, mereka sudah lama tiada. Jeritan pilu keluar dari bibir Su Yeyue saat ia menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Ia menatap wanita itu dengan campuran teror dan ketidakpercayaan, gemetar tak terkendali. Matanya mencerminkan ketakutan yang mendalam saat ia tergagap, "Kau, ya Tuhan!" Namun, wanita itu tampak tidak terpengaruh oleh pemandangan tersebut. Dengan nada penuh kasih sayang, dia berkata, "Oh, gadisku sayang, apakah kau takut? Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak melihat. Ketidaktaatan hanya akan menyebabkan kesalahan, muridku yang muda. Aku yakin kau mengerti itu sekarang." Su Yeyue terus gemetar, giginya bergemeletuk terdengar jelas. Dia berusaha mengungkapkan kebingungannya, suaranya bergetar, "Itu. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana semua pria yang masih hidup itu menghilang begitu tiba-tiba?" Karena sangat membutuhkan jawaban, Su Yeyue menghampiri Chang Xiao, meminta penjelasan darinya. Ia terkejut mendapati Chang Xiao berlumuran darah, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya hampir roboh. Ia tampak seperti bisa tumbang hanya dengan hembusan angin kencang. "Xiao Xiao," seru Su Yeyue, panik dan sedih terdengar dalam suaranya. Dia bergegas ke sisinya, memeluknya. Tatapan wanita itu beralih dari Chang Xiao yang terluka ke Su Yeyue. Suaranya terdengar pasrah saat dia berkata, dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Su Yeyue, sambil memeluk Chang Xiao, tak mampu menahan kesedihannya saat air mata mengalir di wajahnya. Permohonannya semakin putus asa saat ia memohon, "Tidak. Aku tidak akan membiarkannya mati. Xiao Xiao, kumohon. Kita bahkan belum menikah." Isak tangis. Di belakang Su Yeyue, wanita itu mengamati Chang Xiao, ekspresinya mengalami perubahan halus. Awalnya matanya memancarkan niat yang tajam dan mematikan, tetapi itu segera digantikan oleh aura ketidakberdayaan. Di tengah gejolak emosi, Chang Xiao menatap wanita itu dengan tatapan tenang dan teguh. Suaranya terukur saat berbicara, "Jika kau berniat menjadikannya muridmu, mengingat kemampuanmu yang luar biasa, itu pasti akan menjadi berkah baginya." Wanita itu mengerutkan alisnya saat menjawab, "Apakah itu benar-benar keyakinanmu?" Chang Xiao mengangguk dengan tegas, ketulusannya terlihat jelas. "Saya sepenuh hati percaya itu memang benar. Namun, keputusan akhir ada di tangannya." Wanita itu merasakan ketulusan dalam kata-kata Chang Xiao, sebuah perasaan tak terucapkan dari lubuk hatinya. Ia mengakui, "Kau menyimpan kebijaksanaan yang tak kuduga. Kau tidak seburuk yang kukira sebelumnya." Mengalihkan perhatiannya kepada Su Yeyue, wanita itu mengajukan pertanyaan penting, "Gadisku sayang, maukah kau menemaniku?" Su Yeyue berpegangan erat pada Chang Xiao, merawat luka-lukanya dengan penuh perhatian, seolah-olah tidak menyadari pertanyaan wanita itu. Fokusnya tetap tertuju pada tunangannya yang terluka, seolah-olah dunia di luar mereka telah memudar menjadi tidak penting. Pertanyaan wanita itu menggantung di udara, tak terjawab dan tak dihiraukan. Dengan sedikit gelengan kepala, wanita itu dengan anggun melambaikan tangannya, menciptakan ilusi awan berwarna-warni yang berputar-putar di sekitar lengan bajunya. Dalam tampilan warna-warna yang memukau, cahaya yang cemerlang dan hidup muncul dan mengalir ke bibir Chang Xiao yang sedikit terbuka.
Seketika itu juga, Chang Xiao merasakan gelombang panas yang menyengat menjalar ke seluruh tubuhnya dari dantiannya. Dalam sekejap mata, rasa sakitnya mereda, dan luka-lukanya menghilang. Pendarahan yang tak kunjung berhenti, dan kulitnya kembali ke keadaan semula. Seolah-olah luka-luka parah itu tidak pernah ada, dan dia tampak sehat dan bugar seperti orang biasa. Transformasi yang menakjubkan itu membuat Chang Xiao takjub. Dia kagum pada campur tangan ajaib yang telah memulihkan tubuhnya. Jelas baginya bahwa zat yang diberikan wanita itu jauh melampaui kekuatan manik dan tertinggi manapun yang pernah dimilikinya. Itu seperti manik dan tertinggi yang mengubah dunia, jauh lebih hebat dari miliknya sendiri. Dia merasakan bahwa esensi misterius yang sekarang berada di dalam dirinya telah mempertahankan khasiatnya yang luar biasa, bersembunyi dalam diam. Meskipun tidak aktif, ia tetap siap untuk bertindak jika dia menghadapi bahaya maut, berpotensi menyelamatkan hidupnya untuk beberapa saat lagi. Saat merenungkan hadiah luar biasa itu, Chang Xiao terkejut ketika wanita itu berbicara lagi. Kata-katanya mengandung nada ketulusan yang dingin saat ia menyebutkan, "Karena gadisku sangat mencintaimu, dan kau rela mempertaruhkan nyawamu untuk melindunginya." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kurasa aku bisa memberimu manik 9 penciptaan dan ini. Anggap saja ini sebagai tanda balasan." Chang Xiao tercengang. 9 dan penciptaan, serunya dalam hati, menyadari besarnya anugerah itu. Itu adalah nama yang asing baginya, menunjukkan sebuah dan yang memiliki makna luar biasa. Ia mengerti bahwa sikap wanita itu bukan semata-mata untuk keuntungannya, itu adalah cerminan dari rasa hormatnya yang mendalam kepada Su Yeyue. Namun demikian, fakta bahwa ia telah memberikan harta yang tak ternilai harganya kepadanya sungguh luar biasa. Hal itu menggarisbawahi karakter unik wanita itu dan kedalaman komitmennya kepada Su Yeyue. Pada saat itu, Chang Xiao mendapati dirinya tidak mampu membandingkan wanita itu dengan siapapun yang pernah ia temui. Chang Xiao memahami kompleksitas nilai yang bergantung pada perspektif individu. Apa yang dianggap berharga baginya mungkin tampak sepele di mata wanita misterius yang hadir di hadapan mereka. Itu adalah pelajaran tentang relativitas, pengingat bahwa harta karun seseorang bisa jadi hal sepele bagi orang lain. Bagi Chang Xiao, manik dan tertinggi yang diberikan itu memiliki makna yang sangat besar, tetapi bagi wanita itu, mungkin itu hanyalah perhiasan biasa. Hal itu serupa dengan persepsi terhadap Dan Pei Yuan, sebuah ramuan ajaib bagi rakyat jelata di negeri Hanyang, hanya sebuah dan biasa bagi para kultivator, dan sampah bagi mereka yang berada di alam King Yun yang agung. Pada intinya, dia dan wanita itu berada di strata pemahaman yang berbeda, mirip dengan kesenjangan antara orang biasa dan penghuni alam King Yun. Membandingkan satu individu dengan individu lainnya, seperti yang dipahami Chang Xiao, adalah usaha yang sia-sia. Setiap orang memiliki perspektif unik, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan nilai-nilai mereka sendiri. Setelah menyadari bahwa tubuh Chang Xiao sedang dalam proses pemulihan, wanita itu, dengan suara tanpa emosi, mulai menjelaskan khasiat dari manik-manik dan tersebut. Manik-manik dan ini dapat memberimu keselamatan 8 kali sepanjang hidupmu. Ini akan meningkatkan konstitusi bawaanmu, memfasilitasi jalan yang lebih lancar dan bercahaya dalam kultivasimu. Jika kau berusaha dengan tekun, kau mungkin mencapai status legendaris di alam ini dan berpotensi naik ke kekuasaan di alam yang lebih tinggi. Aku akan membawa tunanganmu bersamaku. Aku membayangkan itu sangat menyakitkanmu. Manik-manik dan ini seharusnya menjadi kompensasi yang memadai. Kata-kata terakhirnya mengandung sindiran tajam, dirancang hanya untuk didengar oleh Chang Xiao, dan disembunyikan dari pendengaran Su Yeyue. Namun, Chang Xiao menggelengkan kepalanya dengan sikap acuh tak acuh. Kompensasi. Itu saja tidak cukup. Wanita itu menunjukkan keterkejutannya, sikapnya berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh. Tidak cukup. Anak muda, kau tidak boleh serakah. Chang Xiao menjawab dengan nada tenang. Aku tidak didorong oleh keserakahan. Pertama dan terpenting, aku tidak pernah menuntut apapun darimu, sehingga isyarat ini lebih merupakan simbol daripada kompensasi. Kedua, sudut pandangmu, meskipun lebih unggul, memengaruhi penilaianmu. Coba pikirkan, jika aku membunuh suamimu dan menawarkan kompensasi yang sama kepadamu, apakah kau akan menganggapnya cukup? Suara wanita itu menjadi semakin dingin. Kau sama sekali tidak pantas berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Tanpa terpengaruh, Chang Xiao tetap tenang. Lalu apa yang membuatmu berpikir kau harus berbicara padaku seperti itu? Suasana dingin yang nyata menyelimuti percakapan, namun Su Yeyue lah yang menyela, kecemasannya terlihat jelas saat ia berdiri di hadapan Chang Xiao. Dengan terbata-bata, ia bertanya, apa yang kau cari?" Wanita itu, dengan senyum yang tak pudar, menatap Su Yeyue. Kata-kata yang keras, memang. Tapi kau benar. Meskipun begitu, bahkan setelah jutaan tahun kultivasi lagi, kau tetap tidak akan mampu menantang suamiku. Chang Xiao menjawab dengan senyum tipis. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mutlak.
Tidak bijaksana untuk mengambil sikap ekstrim dalam perkataan atau perbuatan. Dengan kata-kata itu, wanita tersebut menghentikan dialognya, keheningan penuh teka-teki menyelimuti sekitarnya. Setelah pulih sepenuhnya, kesembuhan Chang Xiao tidak menimbulkan keheranan dari wanita misterius itu. Sikapnya menunjukkan aura kendali, seolah-olah semuanya berjalan tepat sesuai rencananya. Dia tampak siap berbicara, tetapi raut wajahnya berubah, sebuah seringai halus terlintas di wajahnya. Aroma darah yang masih melekat di gunung itu jelas mengganggu perasaannya. Dengan gerakan tangannya yang santai, hembusan angin kencang menyapu area tersebut, membersihkan gunung dari sisa-sisa mengerikan, dan membuatnya bersih kembali. Namun, dalam sebuah kejadian yang membingungkan, Chang Xiao dan Su Yeyue mendapati diri mereka terpindah ke puncak gunung bersama wanita misterius itu. Awan menyelimuti mereka, menghalangi pandangan mereka ke lingkungan sekitar di bawah. Pergeseran mendadak itu membuat mereka kehilangan orientasi, dan rasa waktu serta ruang mereka menjadi kacau. Wanita ini memiliki kekuatan yang mampu membentuk kembali gunung dan memanipulasi unsur-unsur alam, gumam Chang Xiao dalam hati, kehebatan kemampuannya tak pernah berhenti membuatnya takjub. Itu adalah kekuatan yang ia dambakan di kehidupan sebelumnya, tetapi telah ia kejar sepanjang hidupnya dengan sia-sia. Silakan duduk, perintah wanita itu dengan gerakan tangan yang anggun. Sebagai respons, bebatuan yang sebelumnya berserakan di area tersebut lenyap dengan desiran lembut, digantikan oleh panggung datar yang bersih. Di atas panggung ini, berdiri sebuah meja teh giok putih, ditemani oleh 3 kursi yang serasi. 1 kursi diletakkan di satu sisi meja, sementara 2 kursi lainnya menghadapinya. Kecemasan mencekam Su Yeyue saat ia berpegangan erat pada lengan baju Chang Xiao, tangannya gemetar. Ia perlahan duduk di salah satu kursi, kenangan mengerikan tentang pertumpahan darah baru-baru ini menyelimutinya. Pemandangan mengerikan yang mereka saksikan masih menghantuinya. Di sisi lain, wanita itu duduk berhadapan dengan mereka. Tatapannya tetap tertuju pada Su Yeyue, beragam emosi terpancar dari matanya yang penuh teka-teki. Di kedalaman matanya terdapat kekaguman, rasa ingin tahu, skeptisisme, dan kebingungan. Gadis yang duduk di hadapannya jelas merupakan sumber ketertarikannya, dan dia ingin sekali menggali teka-teki yang ada pada Su Yeyue. Bab 194. Aku hanya seorang wanita. Aku hanyalah seorang wanita. Siapa namamu, nak? Suara wanita itu terdengar lembut dan penuh rasa ingin tahu saat ia mengalihkan perhatiannya ke arah Su Yeyue. Sambil menggenggam erat tangan Chang Xiao, Su Yeyue menjawab dengan suara gemetar, "Saya Su Yeyue. Terima kasih telah menyelamatkan Xiao Xiao." Wanita itu mengangguk sebagai tanda setuju atas nama tersebut, matanya yang penuh teka-teki berbinar-binar. Su Yeyue. Nama yang indah memang. Seperti malam yang kembali hidup, di sanalah bulan bersinar, pujinya secara samar, tanpa mengindahkan rasa terima kasih yang diungkapkan karena telah menyelamatkan Chang Xiao. Ketidakpeduliannya menunjukkan bahwa Chang Xiao tidak begitu berarti di matanya. "Nak, apakah kamu mengalami sesuatu yang tidak biasa akhir-akhir ini?" tanya wanita itu dengan lembut, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Selama ribuan milenium, dia telah berupaya menemukan seorang gadis yang diberkahi dengan tubuh Phoenix, meskipun pencariannya hanya membuahkan kekecewaan. Akhirnya, dia berhenti aktif mencari, yakin akan kemampuannya untuk mendeteksi keberadaan langka tersebut seiring kultivasinya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kedatangan pembawa tubuh Phoenix seharusnya tidak mungkin terlewatkan. Namun, dia baru merasakan kehadiran Su Yeyue dalam beberapa bulan terakhir, sebuah kejadian membingungkan yang membuatnya bingung. Sesuatu yang istimewa. Kurasa tidak, jawab Su Yeyue sambil mengerutkan kening karena bingung. Kerutan di dahi wanita itu semakin dalam saat ia merenungkan situasi tersebut. Melihatmu sekarang, aku yakin kau awalnya tidak terlahir dengan tubuh Phoenix, ujarnya. Namun, tubuhmu mengalami transformasi mendalam dalam beberapa bulan terakhir, berevolusi menjadi tubuh Phoenix. Metamorfosis yang begitu dahsyat. Jika tidak ada hal luar biasa yang terjadi padamu, bagaimana mungkin ini terjadi? Bingung dengan pertanyaan itu, Su Yeyue berpikir sejenak sebelum berkata, "Ya, mungkin ada satu hal. Aku mengonsumsi sebuah manik dan tertinggi beberapa hari yang lalu. Mungkinkah itu penyebabnya?" Sebuah manik dan tertinggi. Minat wanita itu terjiva, dan matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ceritakan lebih banyak tentang manik dan ini. Apa fungsinya, dan bagaimana ia dapat membawa transformasi seperti itu dalam dirimu? Su Yeyue ragu sejenak sebelum menjelaskan, sebenarnya itu bukan manik dan tertinggi. Itu adalah Pei Yuandan. Pei Yuandan. Reaksi wanita itu kurang antusias, dan dia tampak hampir tidak percaya. Kau mengatakan bahwa dan tingkat rendah seperti Pei Yuandan dapat mengubah tubuhmu menjadi tubuh Phoenix. Jika bukan karena statusmu saat ini sebagai pembawa tubuh Phoenix, aku akan tergoda untuk menolak gagasan seperti itu mentah-mentah. Pengungkapan yang tak terduga itu membuat Chang Xiao bingung. Su Yeyue awalnya tidak memiliki tubuh Phoenix, tetapi transformasinya baru-baru ini memungkinkan wanita itu untuk mendeteksinya.
Hal itu terjadi secara independen dari Pei Yuan dan memicu serangkaian pertanyaan dan ketidakpastian. Apa arti perubahan ini? Chang Xiao merenung, semakin yakin bahwa Pei Yuan dan bukanlah katalisator transformasi Su Yeyue. Namun, selain konsumsi manik Pei Yuan dan terbaik yang baru-baru ini dilakukan gadis itu, tidak ada hal luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Saat Chang Xiao merenungkan transformasi misterius itu, pikirannya beralih ke insiden aneh yang melibatkan Su Yeyue. Pada saat dia diliputi emosi dan kesedihan karena terungkapnya penyakitnya, dia telah menggunakan Ki Ungu primordial di dalam ruang untuk membersihkan Jing dan Mei-nya, mempercepat pemulihannya. Selama proses ini, sebuah peristiwa aneh terjadi. Objek berbentuk telur yang sebelumnya berada di dalam ruang tersebut, dalam keadaan tidak aktif dan tidak bereaksi, menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Objek itu memancarkan cahaya kuning gelap, seolah-olah menolak pengaruh Ki Ungu primordial. Tak terpengaruh oleh reaksi aneh telur itu, Chang Xiao terus fokus pada pemulihan Su Yeyue. Dalam tekadnya untuk membantunya, sebagian Ki Ungu primordial menembus penghalang telur dan memasuki Jing dan Mei miliknya. Selanjutnya, telur itu menjadi diam, seolah-olah menunjukkan tanda-tanda depresi, kekecewaan, dan ketidakbahagiaan, seperti telah menderita luka yang parah. Sepanjang kejadian mengerikan ini, Su Yeyue tetap tidak menyadari apapun, karena jatuh ke dalam koma yang dalam selama momen-momen kritis. Chang Xiao tak kuasa menahan rasa ingin tahu apakah peristiwa ini berperan dalam perolehan tubuh Phoenix oleh Su Yeyue. Sementara itu, wanita misterius itu terus mengamati Su Yeyue dengan ekspresi kebingungan. Transformasi tubuh Su Yeyue menjadi tubuh Phoenix baru-baru ini tetap menjadi misteri yang membingungkan. Bagaimana itu bisa terjadi, dan mengapa dia tidak merasakannya sampai sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat membebani pikirannya. Didorong oleh rasa ingin tahu dan perasaan mendesak yang semakin meningkat, wanita itu mengulurkan tangan dan menggenggam lengan Su Yeyue. Dia menyalurkan aliran kekuatan spiritual murni ke Jing dan Mei milik Su Yeyue untuk menyelidiki lebih lanjut. Tiba-tiba, jeritan kaget keluar dari bibirnya. Wajahnya memerah karena terkejut, sebuah ekspresi emosi yang tidak biasa baginya. Dia tidak menduga akan mendapat pengungkapan mengejutkan yang menantinya. Tubuh Phoenix Su Yeyue bukan hanya asli tetapi juga sangat murni. Ia memancarkan kekuatan kuno dan dahsyat yang melampaui kekuatannya sendiri. Wanita itu mendapati dirinya benar-benar terkejut, rasa kagetnya sangat terasa. Kenangan akan ajaran gurunya membanjiri pikirannya. Kata-kata mentornya, yang diucapkan selama masa-masa awal kultivasi seni bela dirinya, bergema dengan makna baru. Seni Phoenix menari adalah seni bela diri yang luar biasa, kata gurunya suatu kali kepadanya. Ini adalah ciptaan yang melampaui kemampuan manusia dan hanya milik alam semesta itu sendiri. Dalam sejarah, terdapat beberapa seni bela diri yang mendekati harmoni seni Phoenix menari. Tubuh Phoenix kita memiliki karunia unik, tetapi kita masih jauh dari memiliki tubuh Phoenix sejati yang diciptakan oleh Ki murni primordial. Meskipun dimungkinkan untuk meningkatkan seni bela diri kita ke tingkat yang lebih tinggi, tidak seorang pun dari kita dapat mencapainya. Hanya seseorang dengan tubuh Phoenix sejati, yang dibentuk oleh Ki murni primordial, yang dapat mencapai puncak seni bela diri kita. Phoenix di 9 langit. Wanita itu teringat desahan sendu gurunya setelah menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Seiring waktu, ia telah menjadi praktisi seni Phoenix menari yang paling tangguh, tetapi ia tidak pernah sepenuhnya memahami kedalaman kata-kata gurunya sampai saat ini. Seni bela diri yang telah ia dedikasikan hidupnya memiliki potensi untuk membawa praktisinya menuju keagungan alam semesta, namun keterbatasan tubuh fisik mereka selalu menjadi penghalang yang tak teratasi. Ekspresi wanita itu berubah dari takjub menjadi sangat terkejut. Tatapannya tetap tertuju pada Su Yeyue seolah-olah dia telah menemukan sebuah keajaiban, sebuah penemuan yang membuatnya dipenuhi rasa kagum sekaligus frustrasi. Tak dapat disangkal, gadis di hadapannya memiliki tubuh Phoenix yang langka dan didambakan, esensi Ki murni primordial, dan Mei bawaan. Kombinasi atribut-atribut ini sungguh luar biasa. Menanggapi ledakan emosi wanita itu yang tiba-tiba, Su Yeyue hanya bisa tergagap. Apa? Kenapa kau berteriak? Sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, wanita itu berbicara kepada Su Yeyue dengan tergesa-gesa. Su Yeyue, kau harus menjadi muridku. Terkejut oleh desakan wanita itu, Su Yeyue mundur selangkah dengan hati-hati dan tergagap. Aku tidak. Wanita itu tanpa ragu menyela, menegaskan, nak, jika kau bersumpah untuk mengikutiku, aku akan membimbingmu untuk menjadi makhluk paling hebat di bawah langit dan di luarnya. Aku dapat memberimu kehidupan abadi dan kemuliaan yang tak berkesudahan. Aku dapat menawarkanmu. Wanita itu kemudian mulai menyebutkan segudang manfaat, yang masing-masing lebih menarik daripada yang sebelumnya. Dia yakin bahwa bujukannya akan tak tertahankan, dan akan mengukuhkan kesetiaan Su Yeyue. Namun, pertanyaan Su Yeyue selanjutnya membuat wanita itu terkejut. Dia bertanya, bagaimana dengan dia? Tatapannya tertuju pada Chang Xiao. Tanpa melirik Chang Xiao sekalipun,
wanita itu dengan acuh tak acuh berkomentar, dia bukan bagian dari persamaan ini. Dia terlalu lemah, sama sekali tidak memenuhi syarat. Su Yeyue bereaksi cepat, menggelengkan kepalanya dan menyatakan, aku tidak akan pergi bersamamu. Wanita itu terkejut dan tercengang. Apa? Apa yang kau katakan? Serunya. Kau menolak ikut denganku. Apakah kau mengerti betapa seriusnya keputusanmu? Apakah kau menyadari apa yang kau lepaskan? Kau menolak yang paling mulia dan perkasa. Su Yeyue menundukkan kepala dan mulai berbicara perlahan, seolah sedang merangkai pikirannya. Sejujurnya, lanjutnya, semua hal itu tidak terlalu berarti bagiku. Aku hanyalah seorang wanita, seperti ibuku. Sejak kecil, ibuku menanamkan keyakinan bahwa tujuan terpenting dalam hidup seorang wanita adalah menemukan seseorang yang mencintai dan menyayanginya. Kita ditakdirkan untuk menghabiskan hidup bersama, melahirkan anak, bekerja berdampingan, menghadapi tantangan bersama, dan menua bersama sebagai pasangan. Di masa senja kita seharusnya menikmati tawar yang cucu dan ketenangan dari kasih sayang anak-anak kita. Ia terdiam, kata-katanya diucapkan dengan sedikit keraguan, seolah-olah ia kesulitan mengungkapkan emosi yang belum pernah ia ungkapkan sebelumnya. Namun, kerinduannya akan kehidupan seperti itu sangat terasa. Aku hanyalah seorang wanita, Su Yeyue menyimpulkan dengan lembut. Wanita itu berdiri di sana, benar-benar terpukau oleh kesederhanaan dan ketulusan keinginan Su Yeyue. Hatinya sendiri tergerak oleh kerinduan mendalam yang terkandung dalam kata-kata itu. Betapa sederhananya keinginan itu, pikirnya. Aku juga seorang wanita. Aku mendambakan kehidupan seperti itu, tetapi itu selalu luput dariku. Mungkin aku bisa meraihnya, tetapi aku tidak menginginkannya. Pada saat itu, wanita itu menyadari sesuatu yang mendalam, kekuatan, kemuliaan, dan keabadian yang bisa ia tawarkan terasa remeh dibandingkan dengan mimpi sederhana namun mendalam dari wanita yang berdiri di hadapannya. Komitmen teguh Su Yeyue terhadap kehidupan yang penuh cinta dan persahabatan sangat menyentuh hatinya, bahkan ketika hal itu menantang jalan hidupnya sendiri sebagai seorang kultivator. Bab 195. Semuanya tentang kekuatan. Ini semua tentang kekuatan. Di dunia ini, perempuan berada dalam posisi yang sangat terpinggirkan, gumam perempuan itu, matanya tertuju pada awan putih halus yang melayang di langit. Suaranya mengandung rasa perenungan yang tenang. Laki-laki dapat menikmati minuman dan kegembiraan tanpa cela, sementara perempuan dilarang menikmati kesenangan seperti itu. Laki-laki dapat memiliki banyak kekasih, bahkan menikah dengan banyak istri, sementara perempuan diharapkan tetap suci. Laki-laki dapat bertindak tanpa batasan, sementara perempuan menghadapi kecaman bahkan untuk penyimpangan terkecil dari norma-norma masyarakat. Dunia ini jelas tidak adil. Mengapa kita harus mematuhi konvensi yang kaku ini? Mengapa kita tidak bisa menjalani hidup yang penuh warna? Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, yang tampaknya ditujukan kepada Su Yeyue, namun juga ditujukan kepada dirinya sendiri dan dunia secara luas. Su Yeyue menjawab dengan ketulusan sederhana, berkata, kita hanyalah perempuan. Mengapa kita harus membebani diri kita sendiri dengan beban seperti itu? Kata-katanya, meskipun sederhana, mengandung bobot yang mendalam. Wanita itu memahami perasaan Su Yeyue dan menarik napas dalam-dalam. Ia merasa terdorong untuk mengungkapkan pikirannya, namun mendapati dirinya bergulat dengan kesia-siaan usaha tersebut. Kau mengatakan yang sebenarnya, lanjut Su Yeyue dengan tekad yang teguh. Dunia memang menunjukkan bias terhadap perempuan. Aku tidak menyangkalnya. Namun, bahkan dengan kekuatanmu yang luar biasa, kemampuanmu untuk menimbulkan kekaguman dan mengintimidasi semua makhluk hidup, apa yang sebenarnya bisa kau ubah? Wanita itu berdiri di sana, terdiam karena terkejut oleh pengamatan jujur Su Yeyue. Kau memiliki kemampuan kultivasi yang luar biasa, lanjut Su Yeyue, menatap mata wanita itu, dan kau mampu membangkitkan rasa takut dan kekaguman dunia. Tetapi apakah kekuatan itu telah mengubah batasan yang dikenakan pada perempuan? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita itu menundukkan pandangannya, ekspresinya dipenuhi kesedihan. Tidak, akunya. Tatapan Su Yeyue tetap teguh saat dia menegaskan, aku mungkin tidak memiliki kemampuan atau janji yang kau tawarkan, tetapi aku memiliki dia di sisiku. Bukankah itu sudah cukup? Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab, memang, kau telah mendapatkannya. Namun, dia hanya bisa mengorbankan nyawanya untukmu sekali saja. Apakah itu benar-benar cukup? Jika aku tidak datang tepat waktu, dia pasti akan binasa. Bukankah kau akan kehilangan dia? Su Yeyue tetap diam, wajahnya meringis kesakitan. Dia menggenggam tangan Chang Xiao di bawah meja dengan begitu erat hingga Chang Xiao meringis. Aku mengerti sudut pandangmu. Aku setuju dengan perasaanmu, kata wanita itu dengan nada tenang. Pasti ada sesuatu yang berharga dalam menjadi muridku. Dengan menguasai seni bela diri dahsyatku, kau dapat mengalahkan musuhmu, menundukkan mereka, dan mengendalikan mereka. Kekuatan adalah kunci untuk menjaga kehidupan yang kau inginkan dan melindungi orang-orang yang kau cintai. Dia melanjutkan, ini tidak ada hubungannya dengan gender.
Ketika kita ingin melindungi atau memelihara sesuatu, kita harus mempertahankannya dari ancaman potensial apapun. Baik itu ketenaran, status, harta benda, cinta, atau bahkan kehidupan itu sendiri, semuanya bergantung pada kekuatan seseorang, bukan? Orang biasa, mereka bekerja keras untuk uang, untuk kekayaan. Itulah kekuatan mereka. Hanya melalui kekayaan mereka dapat mengamankan kehidupan yang lebih baik, lebih panjang, dan lebih bahagia. Di tengah kekayaan dan ketiadaan kekhawatiran finansial, orang seringkali terdorong oleh keinginan lain seperti mengejar keabadian dan memperoleh kekuasaan untuk mendominasi orang lain. Tak pelak, pencarian akan keinginan-keinginan ini bergantung pada faktor penting, kekuatan. Kekuatan adalah kunci untuk mendapatkan segala yang diinginkan. Tampaknya, menjalani kehidupan biasa pun menjadi tantangan. Di dunia di mana kekuatan adalah prasyarat, menjadi lemah berarti membuat diri sendiri rentan terhadap keinginan orang-orang yang lebih berkuasa. Wanita itu menunjuk Chang Xiao untuk mengilustrasikan maksudnya. Pertimbangkan skenario ini, dia memulai. Mari kita asumsikan dia tidak cukup kuat ketika menikahimu, seorang wanita cantik. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang penuh nafsu, dan meskipun dia mungkin pengecualian yang tetap setia, bukan berarti orang lain tidak akan menginginkanmu. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungimu, lalu bagaimana? Ia menekankan, inilah mengapa kekuatan itu penting. Satu-satunya mata uang universal di semua bidang adalah kekuatan. Orang tua yang lemah berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, suami yang lemah gagal melindungi istri tercinta mereka, dan anak laki-laki yang tak berdaya hanya bisa menyaksikan ayah mereka menyerah pada penyakit atau kekerasan. Mereka tak berdaya untuk mengubah nasib mereka. Nada suara wanita itu menjadi serius. Itulah yang kutawarkan padamu, kekuatan, kekuasaan, kekuatan yang luar biasa. Jadilah muridku, dan kekuatan ini akan menjadi milikmu. Tolak kesempatan ini, dan kau akan kehilangan satu-satunya kesempatanmu untuk mempelajari seni bela diri luar biasa milikku. Dengan demikian, kau dan dia akan menghadapi cobaan berulang kali, mungkin tidak seberuntung hari ini. Kalian berdua mungkin akan menemui ajal. Dengan tatapan lembut namun tajam, wanita itu berkata kepada Su Yeyue, aku tidak ingin memaksakan pilihanku padamu. Luangkan waktu untuk mempertimbangkannya dengan saksama. Aku menunggu jawabanmu. Su Yeyue bergumul dengan keputusannya, ekspresinya mencerminkan gejolak batinnya. Tak diragukan lagi, kata-kata wanita itu telah menyentuh hatinya. Mengingat ayahnya di negeri selatan, upaya pembunuhan mendadak yang mengancam nyawa mereka, dan bayangan Chang Xiao yang berlumuran darahnya sendiri, Su Yeyue bergidik. Itu benar, pikirnya. Jika aku cukup kuat, aku bisa membawa perdamaian ke kerajaan ayahku, dan bangsa kita bisa makmur. Dengan kekuatan, aku bisa menantang para pembunuh. Aku tidak membutuhkan Chang Xiao untuk melindungiku, mungkin aku bahkan bisa melindunginya. Daya tarik dari kemungkinan-kemungkinan seperti itu tak terbantahkan, bahkan bagi seorang wanita muda seperti dia. Wanita itu memperhatikan perenungan Su Yeyue yang semakin mendalam, dengan keyakinan yang semakin kuat bahwa ia hampir berhasil membujuk gadis itu. Namun, pada saat genting itu, Chang Xiao menyela, suaranya tenang namun tegas. Yeyue, apa yang dia katakan itu benar. Kekuatan memang sangat penting. Namun, ada kebenaran mendasar yang tidak bisa disangkal. Tidak semua orang di dunia ini bisa mencapai kekuatan seperti itu. Wanita itu mencemooh kata-kata Chang Xiao, dan membalas, kau seperti katak yang hidup di dasar sumur. Perspektifmu terbatas oleh pengalamanmu sendiri. Izinkan aku menjelaskan kepadamu. Setiap jiwa yang hidup memiliki kekuatan uniknya masing-masing, terlepas dari kemampuan atau tingkat kultivasinya. Chang Xiao terdiam merenung, lalu mengakui, kata-katamu mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Sesungguhnya, setiap orang, terlepas dari ranah atau kemampuannya, memiliki kekuatan masing-masing. Ia merasa seolah-olah tabir telah terangkat dari pemahamannya, menyadari kedalaman dan universalitas konsep kekuatan. Namun, jelas bahwa Su Yeyue masih ragu-ragu, dan dia meminta bimbingan dari Chang Xiao. Chang Xiao tak kuasa menahan desahan pelan saat mengamati pergolakan batin Su Yeyue. Jelas terlihat bahwa kata-kata wanita itu telah sangat menyentuhnya, mendorongnya untuk meminta nasihatnya. Sejujurnya, ia mengakui bahwa jika ia berada di posisi wanita itu, mengambil keputusan segera akan menjadi tugas yang berat. Dengan jeda yang terukur, ia berbicara kepada wanita itu, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Kami menghargai kebaikan dan perhatian Anda kepada kami, Chang Xiao memulai, rasa terima kasih terlihat jelas dalam nada suaranya. Namun, sebelum kami mengambil keputusan apapun, kami harus lebih mengenal Anda. Siapa Anda, dan dari mana asal Anda? Jika Su Yeyue memilih untuk menemani Anda, kapan dia bisa kembali? Di mana saya bisa menemukannya jika dia memutuskan untuk pergi bersama Anda? Meng Huaiqing, wanita itu, tampak terkejut dengan pertanyaan Chang Xiao. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab dengan nada lembut dan terukur, kau adalah pemuda yang cukup cerdas.
Meskipun biasanya aku merahasiakan informasi seperti itu, aku akan membuat pengecualian hari ini. Namaku Meng Huai King, yang berarti mimpi, pelukan, dan orang baik. Adapun asal-usulku, aku berasal dari alam manusia di atas langit, alam luas yang berada jauh di atas duniamu. Ia menatap Chang Xiao, ekspresinya sungguh-sungguh. Aku mengerti keinginanmu untuk membantunya mencapai puncak kesuksesan sekaligus bergumul dengan keengganan untuk berpisah. Emosi yang kompleks seperti itu bukanlah hal yang aneh bagi seorang pria. Karena itu, aku tidak bisa menipumu. Setelah ia pergi bersamaku, kemungkinan kalian bertemu kembali sangat kecil. Kemungkinan besar, kalian mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Sejujurnya, kalian bahkan mungkin tidak akan pernah mendengar istilah alam manusia di atas langit lagi, apalagi menemukannya. Dengan tekad yang teguh, Chang Xiao mengangguk mengerti. Aku setuju, tegasnya. Tidak masalah apakah kau percaya padaku atau tidak. Aku menyadari bahwa kau berasal dari tempat yang sangat penting dan ini adalah kesempatan luar biasa baginya. Aku menolak untuk menjadi orang yang menghalangi masa depannya yang begitu menjanjikan. Menjaganya di sisiku sama saja dengan menyia-nyiakan prospek cemerlangnya, dan aku tidak sanggup menanggung beban rasa bersalah itu. Dengan keyakinan yang lembut, ia melanjutkan, aku setuju dia menemanimu. Aku siap menerima perpisahan kita. Yang sulit kuterima adalah gagasan bahwa aku mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi. Meng Huai King memandang Chang Xiao dengan apresiasi yang baru. Senyum menghiasi bibirnya saat dia berkata, fakta bahwa kau memahami konsep miliaran alam menunjukkan bahwa kau bukanlah orang biasa. Aku telah meremehkanmu, dan untuk itu, aku meminta maaf. Bab 196. Pernikahan dan perpisahan. Pernikahan dan perpisahan. Chang Xiao menanggapi pernyataan Meng Huai King sebelumnya dengan senyum tenang. Jarang sekali ada sesuatu yang mutlak di dunia ini, gumamnya, matanya dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Aku percaya bahwa aku akan menemukan cara untuk bersatu kembali dengan Su Yeyue. Meng Huai King memberikan tanggapan yang bijaksana, tidak membenarkan maupun menyangkal keyakinannya. Namun, seiring percakapan berlanjut, emosi Su Yeyue mencapai titik puncaknya. Air mata menggenang di matanya saat ia bergumul dengan perpisahan yang akan segera terjadi. Ia gemetar karena kesedihan dan mengungkapkan keengganannya untuk meninggalkan orang tuanya dan Chang Xiao. Kata-kata tulusnya menyentuh lubuk hati mereka, mengungkapkan kedalaman keterikatan dan cintanya kepada mereka. Chang Xiao memahami kebenaran mendalam bahwa hidup seringkali menuntut pilihan-pilihan sulit. Ia dengan lembut menyeka air matanya dan berbicara dengan campuran keyakinan dan kesedihan. Sepanjang hidup kita terus-menerus membuat pilihan. Setiap keuntungan pasti ada kerugiannya, dan hal itu tidak berbeda dalam kasus ini, jelasnya. Terutama di dunia yang bergejolak seperti kita, kemampuan saya saat ini mungkin tidak cukup untuk menjamin keselamatanmu. Akan ada lebih banyak upaya pembunuhan terhadap kita, lebih banyak pembunuhan berencana, dan lebih banyak ancaman. Kali ini, itu adalah House of Chaotic Storms. Lain kali, bisa jadi faksi lain. Kerajaan-kerajaan yang pernah ditentang ayahmu mungkin akan datang untuk membalas dendam. Saat mengakui ketidakmampuannya untuk melindunginya dengan memadai, Chang Xiao mengepalkan tinjunya, wajahnya meringis frustrasi. Kata-kata wanita itu tentang pentingnya kekuasaan bergema di benaknya, dan dia merasakan rasa malu yang mendalam atas keterbatasannya saat ini. Dengan berat hati, ia mengambil keputusan. Mari kita tinggalkan gunung ini, usulnya, suaranya penuh tekad. Kau harus memberitahu orang tuaku tentang niatmu untuk menjadikanmu murid mereka. Su Yeyue, dengan mata berkaca-kaca, menggenggam erat tangan Chang Xiao saat mereka turun dari gunung. Perjalanan mereka akhirnya membawa mereka ke istana Huayang. Putri Huayang, setelah mengetahui bahwa wanita misterius itu ingin menjadikan putrinya sebagai murid, merasakan campuran kegembiraan dan kesedihan. Meskipun ia gembira dengan prospek masa depan Su Yeyue yang cerah, pikiran untuk berpisah dengan putrinya sangat membebani hatinya. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan bahwa wanita itu mungkin adalah makhluk surgawi. Namun, kesadaran bahwa keputusan ini akan memisahkannya dari Su Yeyue untuk waktu yang tidak terbatas membuat hatinya hancur. Putri Huayang, setelah lama merenung sambil menangis, akhirnya membuat keputusan yang menyakitkan namun tegas. Kita tidak bisa melindungi anak-anak kita sepanjang hidup mereka, dia memulai, suaranya tercekat karena emosi. Terkadang, kita harus belajar untuk melepaskan. Putri Hua yang menyetujui pengaturan tersebut, seraya menyatakan, saya percaya dia akan berada di tangan yang baik, saudari. Meng Huai King mengangguk sebagai tanda setuju atas keputusan sang putri. Namun, Putri Hua yang masih memiliki satu permintaan lagi. Ia menyampaikan sebuah hal yang sangat menyentuh hatinya, mengungkapkan keinginannya agar Su Yeyue dan Chang Xiao memenuhi pertunangan yang telah mereka sepakati sejak lama, sebagai pengakuan atas ikatan mendalam yang mereka miliki. Meng Huai King, meskipun awalnya skeptis, memahami makna emosional dari permintaan tersebut.
Sambil menghela napas, dia setuju, menyadari bahwa isyarat ini dapat memberikan penghiburan kepada Su Yeyue dan orang tuanya selama masa sulit ini. Pernikahan itu, meskipun tidak memengaruhi rencananya sendiri, akan menjadi penghormatan yang bermakna bagi cinta dan ikatan antara kedua individu muda tersebut. Waktu mengalir berbeda di dunia kultivator. Jalan untuk menguasai seni Phoenix menari adalah perjalanan yang berat, membutuhkan dedikasi tanpa henti selama bertahun-tahun. Bahkan mencapai tingkat kemahiran dasar akan memakan waktu belasan tahun, dan penguasaan sejati mungkin membutuhkan 1 abad atau lebih. Perjalanan kultivasi yang panjang dan sunyi ini berarti bahwa mereka yang menempuhnya jarang bertemu dengan manusia biasa. Meng Huaiqing memahami hal ini, dan percaya bahwa setelah beberapa siklus kultivasi terisolasi, Chang Xiao mungkin telah mengalami banyak kehidupan. Dia ragu bahwa Chang Xiao akan pernah menemukannya lagi, yang memengaruhi keputusannya untuk tidak menolak lamaran pernikahan tersebut. Setelah komitmen mereka dikukuhkan, pernikahan pun segera dimulai. Su Yeyue mendekati acara tersebut dengan hikmat. Ia mengambil sehelai rambutnya sendiri dan sehelai rambut Chang Xiao, lalu mengikatnya bersama, sambil berbicara dengan penuh ketulusan. Chang Xiao, kau harus mengingatku. Hidup dan mati, aku adalah dan akan selalu menjadi istrimu selamanya. Chang Xiao menatap simpul rambut itu, berbagai emosi berkecamuk di dalam dirinya. Ia mendapati dirinya bergulat dengan sensasi yang sama sekali baru baginya, membuatnya terdiam sesaat. Dalam sekejap, api upacara dinyalakan, dan ikatan rambut itu berubah menjadi abu. Abu tersebut dikumpulkan dan ditambahkan ke dalam 2 cangkir minuman keras. Bersama-sama, mereka mengangkat cangkir-cangkir itu dan meminum campuran tersebut, melambangkan persatuan mereka. Hati mereka menyatu, terikat bersama sebagai satu kesatuan, tak akan pernah terpisah. Dengan sikap tenang, Su Yeyue melanjutkan, rasanya tepat. Chang Xiao, kau harus mengingatku. Chang Xiao mengangguk setuju, sangat menyadari tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Dia menatap Su Yeyue dan merasakan hatinya dipenuhi emosi. Hanya dia dan Meng Huaiqing yang benar-benar memahami tantangan besar yang akan dihadapinya dalam bersatu kembali dengan Su Yeyue, yang ditakdirkan menuju alam yang bahkan lebih tinggi dari alam King Yun. Su Yeyue kemudian berbalik dan melepaskan liontin giok dari lehernya, yang terasa hangat karena sentuhannya. Ia memasangkannya di leher Chang Xiao dengan tangannya sendiri sebelum menyelipkannya ke dalam pakaiannya. Mundur selangkah, ia menatapnya dengan penuh perasaan dan berkata, ini akan selalu berada di sisimu untukku. Chang Xiao terkejut dengan isyarat yang penuh makna itu. Ia telah memberinya liontin giok yang selalu dikenakannya, simbol kepercayaan dan ikatan yang mendalam. Hal ini membuatnya berpikir apa yang bisa ia berikan sebagai balasan, sesuatu yang akan membuatnya bangga bahkan di hadapan gurunya yang terhormat. Dalam benaknya, ia sempat mempertimbangkan untuk memberikan telur aneh dari dalam ruang tanpa batas itu. Meskipun ia tidak mewujudkan ide tersebut, hanya dengan memikirkannya saja, telur itu bereaksi aneh. Telur itu melayang di dalam ruang tersebut, menciptakan kesan yang lucu namun juga sangat mengkhawatirkan. Untuk meredakan kepanikan telur itu, Chang Xiao terkekeh dan menenangkannya, aku sebenarnya tidak akan memberikanmu kepada siapapun. Tidak perlu panik. Saat Chang Xiao terus berbicara dengan telur misterius di dalam ruang tanpa batas, sebuah kejadian aneh terjadi. Seolah-olah telur itu telah menerima kata-katanya dan perlahan turun ke piring giok di dekatnya, gerakannya hampir seperti patuh. Kemudian, secara tak terduga, seberkas cahaya terang muncul, menarik perhatian semua orang. Dari ruang langit di atas, sebuah pecahan kecil kristal surgawi murni terlepas dan turun dengan anggun ke tangan Chang Xiao. Potongan ini sekeras telur angsa. Chang Xiao takjub bukan main. Ia bertanya pada telur itu dengan nada bertanya-tanya, kau tidak bermaksud mengatakan bahwa kau bisa mendengar semua yang kukatakan, kan? Kau, telur itu memancarkan aura kesombongan, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Keheranan Chang Xiao semakin dalam, dan dia berkomentar, kau hanyalah sebutir telur. Bagaimana mungkin kau memiliki kemampuan luar biasa seperti itu? Telur itu bergetar karena emosi yang meluap sebelum akhirnya kembali tenang di piring giok, seolah-olah menyampaikan, mengapa aku tidak memiliki kemampuan magis? Apakah kau meremehkanku? Pergi sana. Aku tidak punya hadiah istimewa untuk kau berikan, Chang Xiao mengaku kepada Su Yeyue, nadanya sedikit menyesal. Ini sebuah batu. Ambil saja. Dengan itu, ia mengeluarkan sepotong kristal surgawi murni. Saat kristal itu muncul, seluruh ruangan tampak mengalami transformasi. Ruangan itu menjadi bersih dan jernih, dan rasa nyaman menyelimuti semua orang yang hadir. Meng Huaiqing, yang tadinya duduk dengan santai, tiba-tiba berdiri dan bergegas menghampiri Chang Xiao, sikapnya berubah drastis. Kristal surgawi murni. Dari mana kau mendapatkannya? Yang lain terkejut dengan reaksinya yang begitu intens. Chang Xiao menjawab dengan nada polos, apakah yang kau maksud adalah ini? Begini, seorang pria memberikannya kepadaku begitu saja setelah aku membantunya dalam suatu urusan.
Ini adalah batu yang mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Mungkin terlihat langka, tetapi aku jamin, batu ini praktis tidak berharga. Batu yang mengeluarkan aroma indah, tak berharga. Meng Huaiqing hampir pingsan. Di dunianya, sepotong kristal surgawi murni seperti yang dimiliki Chang Xiao bernilai sebuah kota utuh. Memikirkan bahwa dia dengan santai menyebutnya hanya sebagai batu biasa membuatnya benar-benar tercengang. Meng Huaiqing tak kuasa menahan diri untuk tidak mencela penilaian Chang Xiao terhadap kristal surgawi murni itu. Pikirannya berkecamuk, tidak punya uang, bisakah kau lebih boros dari ini, bagaimana kau bisa mengukur nilainya dengan uang, benda seperti ini setidaknya bisa ditukar dengan 10 alam utuh seperti ini. Di tengah diskusi mereka, Su Yeyue memeriksa kristal surgawi murni dengan rasa takjub. Dia merenung keras, Tunggu, jika kau memiliki benda seperti itu, seharusnya aku sudah merasakannya lebih awal. Mengapa aku baru mengetahuinya sekarang? Dia mengalihkan pandangannya ke arah Chang Xiao dan bertanya, kau jelas tidak membawanya. Apa itu? Chang Xiao, dengan sedikit rasa bangga, menjawab, ini milikku. Aku tidak akan menunjukkannya kepada siapapun kecuali kekasihku. Dia mendengus acuh tak acuh dan memperlihatkan cincin yang menghiasi jarinya. Meng Huaiqing merasakan gelombang kelegaan menyelimutinya. Ia sempat mengabaikan keberadaan cincin angkasa, sebuah benda yang sangat unik dan berharga. Dengan penuh kesungguhan, Meng Huaiqing berbicara kepada Su Yeyue dan menekankan, nak, batu ini, kau harus menjaganya dengan baik. Batu ini mungkin akan sangat membantumu di masa depan. Batu ini bisa menjadi kunci untuk menembus rintangan berat yang kau hadapi. Ada suatu tempat di mana kau pasti akan membutuhkannya. Untungnya, kau memilikinya sekarang. Sesungguhnya, kau adalah muridku. Meskipun Meng Huaiqing bermaksud menyampaikan gagasan bahwa Su Yeyue diberkati secara ilahi, dia memilih untuk tidak menguraikan hal ini lebih lanjut, mengingat audiensnya terdiri dari manusia biasa. Su Yeyue menggenggam kristal surgawi murni erat-erat di dadanya, pikirannya berkecamuk. Bahkan jika keadaan memaksaku untuk menggunakannya, aku tidak akan melakukannya, ini adalah hadiah dari Chang Xiao, ini satu-satunya hubungan yang akan kumiliki dengannya di hari-hari mendatang, ini berfungsi sebagai pengganti kehadirannya. Setelah semua urusan selesai, Meng Huaiqing mengusulkan agar dia dan Su Yeyue segera berangkat ke wilayahnya. Bab 197. Perubahan radikal di selatan. Salju musim panas. Perubahan radikal di selatan. Salju musim panas. Menanggapi permintaan tulus Putri Huayang, Meng Huaiqing setuju untuk menemani Su Yeyue ke selatan dan berbicara langsung dengan Pangeran Huayang. Putri Huayang memiliki alasan kuat untuk permintaan ini, putrinya akan meninggalkan rumah, dan tidak ada jaminan mereka akan bertemu lagi dengannya seumur hidup. Sangat penting baginya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya secara langsung. Meng Huaiqing telah menyukai gadis itu selama pertemuan singkat mereka. Dia tidak ingin Su Yeyue menyimpan keraguan atau kekhawatiran tentang kepergiannya. Karena itu, dia dengan mudah menyetujui permintaan Putri Huayang. Meskipun perjalanan ke selatan biasanya memakan waktu sekitar setengah bulan, bagi seorang kultivator sekaliber Meng Huaiqing, itu hanya akan memakan waktu beberapa saat saja. Sebelum mereka pergi, Su Yeyue menggenggam erat tangan Chang Xiao, matanya berlinang air mata. Dia memohon, Chang Xiao, kau tidak boleh melupakanku. Kau harus berjanji padaku bahwa kau akan datang mencariku. Chang Xiao memberikan jaminan, jangan khawatir. Aku akan menemukanmu. Tapi mungkin kau tidak perlu aku mencarimu. Jika kau maju dengan cepat dalam kultivasi dan mencapai puncak lebih awal, kau mungkin akan kembali kepadaku. Saat itu, kaulah yang akan melindungiku, seperti yang kau inginkan. Mata Su Yeyue berbinar penuh harapan baru saat dia menyatakan, ya, itu benar. Dia bertekad untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya pada kultivasinya, karena tahu bahwa Chang Xiao menghadapi bahaya yang cukup besar. Chang Xiao berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, aku harus segera berhasil dan kembali kepadanya. Air mata mengalir deras dari matanya saat ia menggenggam tangan Chang Xiao. Tangan satunya tetap erat menggenggam tangan ibunya. Ia enggan melepaskan keduanya, dan ia terus berbicara seolah-olah ada aliran kata-kata tak berujung yang perlu ia sampaikan. Namun, Meng Huaiqing mulai tidak sabar. Dia dengan lembut mengguncang bahu Su Yeyue, menyebabkan tangannya dengan enggan melepaskan cengkeramannya. Dengan gerakan anggun, Su Yeyue bangkit dari lantai, matanya masih berlinang air mata. Chang Xiao, ibu, serunya, suaranya bergetar karena emosi. Tenang saja, aku akan di sini. Semuanya akan baik-baik saja di rumah. Jangan khawatir. Chang Xiao mengikutinya sampai ke pintu, suaranya penuh dengan dukungan yang tak tergoyahkan. Su Yeyue mengangguk sambil berlinang air mata dan menatap Chang Xiao dengan penuh kasih sayang, seolah-olah ia mencoba mengukir setiap detail wajahnya ke dalam ingatannya. Di saat berikutnya, Meng Huaiqing melambaikan tangannya, menciptakan retakan panjang di ruang angkasa yang menjulang di langit. Selamat tinggal, katanya,
dan dalam sekejap, mereka lenyap ke langit. Hanya 2 tetes air mata berkilauan yang jatuh dengan anggun di udara, menjadi saksi perpisahan yang memilukan itu. Air mata mengalir deras dari mata Su Yeyue, jatuh di wajah Chang Xiao. Air mata itu membawa beban kesedihannya, asin dan asam, bukti dari kepedihan hatinya. Chang Xiao menatap langit, desahan berat keluar dari bibirnya. Pada sore harinya, Su Yeyue mengucapkan selamat tinggal kepada Istana Huayang. Bersamaan dengan itu, dia tiba di kamp militer yang terletak di garis depan selatan, sebuah perjalanan ribuan mil, sungguh menakjubkan, rasanya seolah-olah dia baru saja melangkahi ambang pintu rumahnya sendiri. Seolah-olah hanya butuh beberapa langkah saja. Memang, mereka baru menempuh beberapa langkah saja. Celah spasial yang diciptakan oleh Meng Huaiqing menyerupai sebuah pintu gerbang yang menghubungkan kota dengan front selatan. Dia memimpin Su Yeyue melalui portal mistis ini dan muncul di alam yang sama sekali berbeda. Ini adalah kemampuan yang menakjubkan, seni rahasia perjalanan spasial yang diselimuti misteri. Bahkan Raja Xiao, seorang kultivator tingkat Grandmaster dari tingkat Daoyuan, merasa bingung dengan kerumitannya. Itu adalah teknik hebat yang hanya diketahui ada di alam yang luas, sesuatu yang belum pernah dia temui atau dengar sebelumnya. Namun, orang yang paling terpengaruh oleh pengungkapan ini adalah Chang Xiao. Ketidaktahuan melahirkan keberanian, tetapi kedalaman pemahaman seseorang dapat menimbulkan kejutan. Putri Huayang, menyadari keistimewaan kemampuan itu, tidak dapat memahami kekuatan sebenarnya. Di sisi lain, Chang Xiao sangat menyadari signifikansinya. Dia berdiri di sana, tercengang, rahangnya ternganga. Bepergian antara 2 ruang yang berbeda adalah prestasi luar biasa, yang membutuhkan tingkat kultivasi Grandmaster Daoyuan. Namun, ketika menemani orang biasa dan mencari tujuan yang tepat, kesulitannya meningkat secara eksponensial. Proses melintasi dimensi berlangsung cepat, tetapi penuh bahaya karena penjelajah harus menghadapi kekuatan ruang angkasa yang bergejolak. Melindungi diri sendiri saja sudah cukup menantang, tetapi melindungi diri sendiri dan orang biasa sekaligus akan meningkatkan kompleksitasnya berkali-kali lipat. Chang Xiao sangat mengetahui fakta-fakta ini, itulah sebabnya dia begitu terkejut, seolah-olah tanah di bawahnya telah bergeser. Mengetahui lebih banyak berarti menyadari betapa sedikitnya yang sebenarnya kita ketahui. Dalam satu sisi, ketidaktahuan adalah sebuah berkah. Sementara Chang Xiao bergulat dengan pengungkapan tersebut, dunia di luar sana terguncang oleh dahsyatnya peristiwa itu. Itu adalah kejadian yang akan mengubah jalannya sejarah. Matahari siang yang terik menyinari pasukan Pangeran Hua yang saat mereka dengan gagah berani menahan serangan gencar musuh yang tak henti-hentinya. Kedua belah pihak menyadari sepenuhnya bahwa mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam pertempuran sengit ini. Terlepas dari keberanian dan kekuatan yang tak tergoyahkan yang ditunjukkan oleh pasukan Pangeran Huayang, peluang tidak berpihak kepada mereka. Kekurangan jumlah pasukan membuat situasi semakin genting setiap saat. Kemudian, secara tiba-tiba dan mengejutkan, langit biru yang cerah dengan cepat diselimuti awan gelap yang menakutkan. Angin mulai menderu, guntur bergemuruh, dan kilat menyambar di langit. Dunia tenggelam dalam kegelapan, dan bahkan para prajurit pun tidak dapat melihat jari-jari mereka sendiri di depan mereka. Saat beberapa saat berlalu, sebuah fenomena menakjubkan terbentang di depan mata mereka, salju mulai turun. Salju di tengah musim panas adalah anomali yang tak terbayangkan. Salju semakin lebat, dan tak lama kemudian, seolah-olah langit dan bumi telah menyatu menjadi hamparan putih yang luas. 2 pria yang berdiri berhadapan berusaha saling mengenali di tengah kabut putih yang menyilaukan. Dalam waktu yang sangat singkat, suhu turun drastis, dan hawa dingin yang tak henti-hentinya menyelimuti daerah tersebut. Para prajurit berisiko membekukan jari-jari mereka hanya dengan menyentuh senjata mereka. Kondisi yang sangat dingin memaksa kedua pihak yang bertikai untuk mundur dari medan perang, kembali ke kamp masing-masing untuk mempersiapkan konfrontasi di masa depan. Badai salju yang tak terduga telah menimbulkan kesulitan yang sama bagi kedua faksi, tanpa memberikan keuntungan bagi pihak manapun. Frustrasi dan kebingungan bergema di seluruh barisan pasukan yang berjumlah 1 juta orang itu. Cuaca aneh sekali. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Sepanjang 40 tahun hidupku, aku belum pernah menyaksikan pemandangan seperti ini. 40 tahun. Ini pertama kalinya dalam 100 tahun hidupku. Cukup sudah membual. Kau, orang tua, sudah hampir 60 tahun. Apakah ini yang disebut salju di bulan Juni? Apakah ada ketidakadilan di dunia ini? Persetan dengan ketidakadilan. Apa urusan kita, sebagai tentara, dengan masalah seperti itu? Astaga, aku kedinginan sekali. Sebaiknya aku masuk ke perkemahan dan menyalakan api. Di mana kayu bakar saya? Mengapa mereka belum juga membawanya? Saya kedinginan. Hei, Wang, dingin sekali. Aku yakin penismu pasti membeku. Selamat. Akhirnya kau bisa ereksi. Setelah melewati seharian semalaman diterjang salju yang tak henti-hentinya, mereka akhirnya terbangun di dunia yang telah berubah, membuat mereka tercengang.
Apa yang terbentang di depan mata mereka sungguh di luar imajinasi. Dalam perang monumental ini, 3 negara berbentrok, dengan jutaan orang terlibat dalam konflik. Kerajaan Lan Feng dan bangsa barbar selatan telah membentuk aliansi, menginvestasikan sumber daya yang cukup besar untuk melancarkan pertempuran ini di medan yang datar. Meskipun ada beberapa bukit dan gunung kecil yang tersebar, sebagian besar medan perang datar. Sayangnya, pengaturan ini menimbulkan kerugian bagi kerajaan Chen. Pangeran Hua yang tidak berdaya untuk mengubah keadaan ini. Ketika ia tiba di tempat kejadian, kerajaan Chen telah terdesak ke ambang kehancuran. Mundur lebih jauh akan berisiko menyeret pertempuran ke kerajaan mereka sendiri, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menghadapi posisi musuh yang menguntungkan. Namun, hujan salju yang tiba-tiba telah mengubah pemandangan di depan pasukan Pangeran Hua yang dengan cara yang mencengangkan. Ini bukan sembarang lorong, sisi-sisi lorong ini adalah pegunungan kolosal yang seolah-olah menyentuh langit. Lorong itu hanya selebar 35 meter, tampak seolah-olah sebuah gunung telah terbelah menjadi 2. Pemandangan itu sungguh sulit dipercaya, namun ada sebuah penemuan yang lebih mencengangkan lagi. Terletak di antara penghalang pegunungan di kedua sisinya, berdiri sebuah kastil. Pasukan Pangeran Hua yang telah merebut kastil ini, hanya untuk menemukan bahwa kastil itu seluruhnya terbuat dari besi, kokoh dan tak tergoyahkan. Tiba-tiba, mereka memiliki sebuah kastil yang berfungsi sebagai penjaga tangguh jalur tersebut. Selama mereka dapat mencegah musuh melewati jalur itu, wilayah selatan akan tetap aman. Mempertahankan gerbang vital ini hanya membutuhkan puluhan ribu orang. Pada dasarnya, merupakan gagasan yang tidak masuk akal untuk melindungi seluruh wilayah selatan hanya dengan puluhan ribu tentara. Namun kini, skenario surreal ini telah menjadi kenyataan mereka. Deretan pegunungan membentang ke 3 arah, secara efektif membarikade wilayah selatan kerajaan Chen. Bangsa barbar selatan dan kerajaan Lan Feng tercengang-astonished melihat pemandangan fantastis ini. Sialan! Kita telah mengerahkan hampir semua sumber daya dan hampir seluruh prajurit barbar selatan untuk melancarkan serangan tanpa henti ini. Setelah berhari-hari dan bermalam-malam pertempuran tanpa henti, kita mengira kemenangan sudah di depan mata, hanya untuk digagalkan oleh hujan salju tak terduga yang menghentikan laju kita. Jika ini hanya badai salju biasa, kita bisa bertahan, yakin bahwa salju itu akhirnya akan runtuh di bawah kaki kita. Tapi, dari mana asal gunung-gunung ini? Apa maksud dari bagian ini? Mungkinkah para dewa sendiri yang bersekongkol melawan kita? Apakah takdir berpihak pada kerajaan Chen? Ini pasti keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan. Penjelasan lain apa lagi yang mungkin ada? Tiba-tiba, dari selatan, deru suara-suara marah yang menggelegar menggema di pegunungan, membawa beban kekesalan mereka. Bab 198. Lebih baik memiliki anak perempuan. Lebih baik memiliki anak perempuan. Jika musuh ingin terus berperang, mereka sekarang terpaksa menempuh rute memutar di sekitar pegunungan yang baru terbentuk. Untuk menghindari rintangan alam ini, mereka perlu menempuh perjalanan puluhan ribu mil, suatu upaya yang di luar kemampuan mereka. Seandainya mereka mencoba melakukan serangan langsung, keberadaan kastil berlapis besi berarti bahwa hanya 5.000 pasukan pertahanan saja sudah cukup. Seperti kata pepatah, 1 orang menjaga jalan setapak, dan 10.000 orang tidak akan mampu melewatinya. Sekalipun musuh mereka berusaha membunuh komandan, mereka tetap harus melewati jalur yang menakutkan ini. Semua rencana strategis mereka tampak tak berdaya menghadapi fenomena ajaib ini. Adapun mendaki gunung-gunung itu, gagasan seperti itu adalah kebodohan belaka. Puncak-puncak gunung diselimuti kabut yang menyeramkan, puncaknya menghilang ke langit. Sangat mungkin mereka akan binasa karena kedinginan yang menusuk tulang jauh sebelum mencapai puncak gunung. Kam-kam kaum barbar selatan bergema dengan sumpah serapah, para prajurit mereka dipenuhi amarah. Apa-apaan ini? Apakah ini nyata? Seorang jenderal, matanya menyala-nyala karena amarah, bergumam tak percaya. Beberapa saat kemudian, ia jatuh dari kudanya, darah menyembur dari mulutnya saat ia menyerah pada amarahnya. Jenderal Lan, ayah dari Lan Lang Lang, keluar dari tendanya terbungkus selimut tebal. Ia terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Rahangnya ternganga, hampir terlepas saat membentur tanah. Ia berusaha mengembalikan rahangnya ke posisi semula, suaranya bergetar saat bertanya, apa ini? Para pengawal di sekitarnya, tercengang, hanya bisa berpikir, bagaimana mungkin kami tahu? Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka memberikan jawaban atas pertanyaan Jenderal Lan yang kebingungan. Dalam satu malam bersalju, hal yang tak terbayangkan telah terjadi. Gunung-gunung dari langit. Apakah para dewa ikut campur? Bagaimana? Bagaimana mungkin gunung-gunung ini muncul? Jenderal Lan Yuelou, takjub melihat puncak-puncak menjulang di hadapannya. Ia menggaruk kepalanya, bingung. Jika gunung-gunung jatuh dari langit, pasti akan memicu gempa bumi. Gunung-gunung kolosal yang jatuh ke bumi seharusnya mengakibatkan kematian seluruh pasukan kita. Namun, itu terjadi tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak.
Bagaimana? Jenderal, mungkinkah ini ilusi? Mungkin ini palsu, ujar salah satu pengawal terdekatnya. Jenderal Lan, masih di atas kuda dan terbungkus selimutnya, mendekati pegunungan. Ia mengulurkan tangannya dan dengan ragu-ragu menyentuh permukaannya, bergumam, ini pasti ilusi. Ini pasti palsu. Ini palsu. Oh, persetan, ini nyata. Para pengawal di dekatnya saling bertukar pandangan tanpa kata. Lan Luoyue, dengan amarah bercampur kegembiraan, tergagap, para dewa, sungguh, tidak memberkatiku. Apa? Apa ini? Dari mana asal gunung-gunung ini? Dengan gunung-gunung ini, aku bisa bertahan melawan musuh sendirian. Tapi sekarang Su Dingguo, si brengsek itu, ada di sini untuk mengambil pekerjaan mudah. Aku sangat marah. Para penjaga saling memandang, wajah mereka menunjukkan ekspresi keheranan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Memang benar. Seandainya mereka meramalkan perubahan peristiwa yang menakjubkan ini, hanya sebagian kecil dari pasukan mereka yang dibutuhkan untuk memukul mundur musuh dengan mudah. Itu adalah keuntungan luar biasa yang kini mereka miliki. Namun, pertanyaan itu tetap ada. Bagaimana mungkin seseorang dapat memprediksi kejadian seperti itu? Sebenarnya, tidak ada yang menyadari bahwa tanpa kehadiran Su Dingguo, pegunungan ini tidak akan pernah ada. Pangeran Hua yang dikaruniai seorang putri yang luar biasa, dan kehadiran putrinya itulah yang membawa keberuntungan luar biasa bagi mereka. Setelah pertempuran, ketika Jenderal Lan mengetahui kebenarannya, dia menghela napas dan merenung, sepertinya, memiliki seorang putri, mungkin lebih baik. Pemicu dari semua ini sebenarnya adalah beberapa kata yang diucapkan oleh Su Yeyue sebelumnya. Ayahku pasti menghadapi tantangan yang sangat besar dalam pertempuran ini, ujar Su Yeyue, matanya berkaca-kaca. Yue, tolong dengarkan, Meng Huai King memulai. Aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Sekalipun aku menurunkan status surgawiku demi dirimu dan ikut campur dalam urusan alam fana, pelepasan kekuatan dan energiku yang luar biasa dapat menyebabkan seluruh negeri runtuh. Alam tingkat rendah seperti itu hampir tidak mampu menampung kemampuanku yang luar biasa, jelasnya, alisnya berkerut karena berpikir keras. Tapi ayahku dalam bahaya besar, pintas Su Yeyue. Saat aku meninggalkannya, ini mungkin pertemuan terakhir kami. Bagaimana aku bisa begitu saja meninggalkannya dan pergi? Namun, sungguh tidak ada yang bisa kulakukan. Meng Huai King menghela napas pasrah. Ini tidak memerlukan keterlibatan langsungmu dalam pertempuran. Aku hanya berpikir bahwa jika ada jalan setapak di sana, itu akan membuat perbedaan besar. Saat ini, tempat itu berupa hamparan datar, tidak menyisakan medan untuk memperkuat pertahanan ayahku. Karena itu, mereka harus menghadapi musuh secara langsung, yang mengakibatkan korban jiwa yang tidak perlu, ujar Su Yeyue, menatap Meng Huai King dengan mata penuh harapan. Oh, itu mudah. Kau benar-benar gadis yang cerdas. Kau tak diragukan lagi layak menjadi muridku. Bagus sekali. Puji Meng Huai King kepada Su Yeyue, merasa senang dengan kebijaksanaannya. Dan begitulah, pegunungan itu muncul dalam semalam, bersamaan dengan kemunculan lorong yang tak terduga. Ternyata memiliki anak perempuan memang lebih menguntungkan daripada memiliki anak laki-laki. Putra Jenderal Lan hampir tidak mampu mencapai apapun yang berarti, menghabiskan hari-harinya dengan sia-sia bersama teman-temannya yang nakal. Di sisi lain, Su Dingguo memiliki seorang putri yang terbukti menjadi aset yang sangat berharga. Yang lebih luar biasa lagi adalah kenyataan bahwa air matanya memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Pangeran Hua yang memandang putrinya dan mentornya dengan perasaan campur aduk. Ia enggan berpisah dengannya, tetapi ia merasa lega karena putrinya memiliki mentor yang luar biasa di sisinya. Saat merenungkan jalan dan pegunungan itu, Pangeran Hua yang menyadari bahwa fenomena luar biasa ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kepergian putrinya tercinta yang akan segera terjadi. Di ruangan yang remang-remang, Su Dingguo berdiri teguh, mengenakan baju zirah, menghadap putri kesayangannya, Su Yeyue. Ada sedikit air mata di matanya saat ia terisak dan menghela napas dalam-dalam. Ia sangat ingin menyampaikan perasaannya, tetapi kata-kata itu seolah tak mampu terucap. Ia tetap berdiri tegak di tempatnya, tatapannya tak berkedip saat tertuju pada putrinya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya ia bersuara. Aku tak pernah menyangka seorang dewi akan menghiasi tempat tinggal kita yang sederhana ini, katanya memulai, suaranya dipenuhi kehangatan yang tulus. Yue, jangan khawatir. Tetaplah bersama gurumu, curahkan dirimu pada ilmumu, dan jangan mempedulikan keluarga kita. Selama aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Air mata mengalir deras di wajah Su Yeyue, membuatnya hampir tak bisa berkata-kata. Ia memeluk ayahnya erat-erat, isak tangisnya memenuhi ruangan. Ayah, ayah. Mata Su Dingguo berkaca-kaca, dan dia mengertakkan giginya. Pergi sekarang, jangan membuat keributan, tegurnya dengan lembut. Dengan langkah cepat, ia mendekati Meng Huai King, sikapnya tegas. Guru, ia memulai,
saya lega putri saya akan berada di bawah bimbingan Anda. Jika ia berbuat salah, tegurlah, hukumlah, lakukanlah sesuai keinginan Anda. Ia sekarang berada di bawah pengawasan Anda. Meng Huaiqing menjawab dengan senyum hangat. Kemurahan hati Anda sungguh luar biasa, Jenderal. Ini adalah tanggung jawab yang akan saya pikul dengan senang hati. Su Dingguo mengangguk serius dan menambahkan, silakan. Dia berdiri tegak, memberi hormat kepada Meng Huaiqing dengan penuh formalitas. Sikap itu mengejutkan Meng Huaiqing, dan matanya berbinar kagum. Jelas bahwa Su Dingguo adalah pria yang mulia dan terhormat, dan melihatnya, seorang jenderal terkenal, memberi hormat ala prajurit sudah cukup menggambarkan segalanya. Sementara itu, Su Yeyue terus menangis dalam diam, hatinya terasa berat karena emosi. Su Dingguo memeluk putrinya erat-erat, menghela napas dalam-dalam. Aku merasa lega mengetahui kau memiliki masa depan yang cerah. Namun, aku tidak bisa tidak merasa menyesal atas Chang Xiao, karena aku telah melanggar sumpah pernikahan kita. Meng Huaiqing menyela, mereka mengadakan pesta pernikahan dan bertukar hadiah sebelum kami berangkat. Su Dingguo tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Kau dan aku sama-sama memahami makna sebenarnya di baliknya. Mari kita hargai ilusi indah ini. Meng Huaiqing memandangnya dengan rasa hormat yang baru. Ayah Su Yeyue benar-benar individu yang luar biasa, jauh lebih unggul dari yang lain. Sementara itu, di ibu kota, Chang Xiao telah kembali ke rumah Ye, tetapi malam telah tiba. Raut wajahnya menunjukkan perenungan yang mendalam, dan liontin giok di lehernya tampak menjadi sangat berat. Gambaran-gambaran itu terus terputar tanpa henti di benaknya. Kadang-kadang, ia melihat seorang wanita anggun berbaju putih, matanya dipenuhi kepahitan saat ia menggertakkan giginya dan berseru, Chang Xiao, aku membencimu. Di momen lain, Su Yeyue menatapnya, air mata menggenang karena kepercayaan saat dia bertanya, Xiao Xiao, kau akan datang mencariku, kan? Kau akan menikah denganku, kan? Lalu, dia melihat wanita berbaju putih, kesedihannya begitu nyata saat dia memalingkan muka, dua tetes air mata jatuh ke tanah. Selanjutnya, Su Yeyue menghilang di depan matanya, kepergiannya ditandai dengan dua tetes air mata yang melayang di udara. Dalam adegan lain, Su Yeyue berdiri teguh di hadapannya, menghadapi pedang yang datang dengan tatapan dingin. Ia membuka lengannya, memasang ekspresi penuh tekad. Hari ini, kita akan menemui akhir kita bersama. Aku istrimu. Emosi yang bergejolak ini terus menghantuinya, tanpa henti menggerogoti hatinya. Perasaan malu dan tak berdaya melanda Chang Xiao saat ia bergumul dengan perasaan tidak mampu melindungi orang-orang yang ia sayangi. Itu adalah beban berat yang menekan hatinya, dan ia mendambakan pelipur lara dari alkohol untuk meredakan pikirannya yang kacau. Setelah pulang ke rumah, Chang Xiao tak membuang waktu dan langsung menuju kamar Song Jue. Ia berdiri di ambang pintu, suaranya terdengar lelah saat mengajukan permintaan yang tak biasa. Paman Song, maukah paman minum-minum denganku? Tanyanya pelan. Song Jue terkejut dengan permintaan itu. Dia percaya bahwa Chang Xiao tidak akan pernah berani menyentuh alkohol lagi setelah insiden yang terjadi selama sesi minum terakhir mereka. Untuk sementara waktu, Chang Xiao menyimpan kebencian yang mendalam terhadap minuman keras, dan hanya menyebutkannya saja sudah bisa membangkitkan amarahnya. Akibatnya, alkohol menjadi semacam tabu di dalam keluarga Cha. Namun di sini ada Chang Xiao, yang tampaknya sangat ingin ikut minum-minum. Song Jue memperhatikan kesedihan yang mendalam di wajah keponakannya, merasakan bahwa ia telah dihadapkan dengan sesuatu yang sangat menyedihkan. Sambil menghela napas, Song Jue setuju, aku akan ikut minum bersamamu, jika itu yang kau inginkan. Saat ini, satu-satunya keinginan Chang Xiao adalah menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol, dan kehadiran Song Jue, seorang peminum berpengalaman, menjadikannya teman yang ideal untuk usaha tersebut. Dapur telah menyiapkan beragam hidangan mewah untuk menemani sesi minum yang dinantikan. Paman dan keponakan duduk di tempat duduk mereka, saling berhadapan di meja makan. Song Jue tersenyum penuh arti saat berbicara kepada Chang Xiao. Xiao Xiao, kurasa ini bukan minuman keras yang sama yang membuatmu kesulitan terakhir kali, kan? Tanyanya, rasa ingin tahunya tergelitik. Bab 199. Aku tak bisa berdamai. Aku tak bisa menerimanya. Chang Xiao menjawab dengan sedikit nada merajuk, mari kita minum sesuatu dari persediaanmu hari ini. Lain kali, aku berjanji akan menyiapkan minuman keras yang enak untukmu. Bagus. Setuju, jawab Song Jue dengan riang. Dia selalu senang berbagi minuman dengan keponakannya. Dia terbuka untuk semua jenis minuman keras, dengan satu pengecualian penting, minuman keras medis. Dia lebih suka minum jenis minuman lain daripada minuman yang ditujukan untuk meningkatkan kejantanan. Mereka berdua mengambil botol-botol minuman keras dan mengisi mangkuk mereka. Song Jue mengangkat mangkuknya dan berseru, habiskan. Dia menenggak seluruh isi mangkuk dalam sekali teguk, menunjukkan keahlian minumnya yang sudah berpengalaman. Song Jue adalah seorang pecandu alkohol sejati. Sementara itu, Chang Xiao,
yang awalnya meminta minuman, kesulitan menghabiskan bahkan satu mangkuk pun. Ia bermaksud bercanda dengan Song Jue tetapi akhirnya minum dalam diam. Bukannya meringankan suasana hatinya, minuman keras itu malah memperparah rasa frustrasinya. Melihat keheningan Chang Xiao yang tidak biasa, Song Jue dengan lembut meletakkan mangkuknya di atas meja. Dia sudah menghabiskan 6 mangkuk minuman keras, meskipun dia bukanlah peminum berat. Song Jue memilih untuk memanjakan dirinya sendiri demi menghibur keponakannya. Namun, tampaknya kekhawatiran Chang Xiao lebih dalam dari yang dia duga. Song Jue menyuarakan kekhawatirannya, "Xiao Xiao, ada sesuatu yang mengganggumu." Chang Xiao terdiam sejenak sebelum menjawab, "Ya, ada beberapa hal yang belum sepenuhnya saya pahami." Song Jue memberikan jaminan, dengan mengatakan, "Jangan ragu untuk berbagi pikiranmu denganku. Aku telah hidup beberapa dekade lebih lama darimu. Aku telah melihat dan mengalami lebih banyak hal dalam hidupku." Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya dalam hati, berpikir, beberapa dekade lebih tua dariku, aku bahkan tak tahu harus menanggapi apa. Namun, dalam hal percintaan, ia seringkali kurang berpengalaman di kehidupan sebelumnya, dan Song Jue tidak salah dalam penilaiannya. "Paman Song, bukankah menurut paman emosi manusia itu agak membingungkan?" tanya Chang Xiao dengan berat hati. Song Jue mengangguk, wajahnya sedikit memucat. Dia mendongakkan kepalanya dan berkata, "Memang, itu cukup membingungkan." Sambil menyesap minumannya, Chang Xiao melanjutkan, "Izinkan saya mengajukan pertanyaan." "Tentu, silakan." "Pamanmu siap mendengarkan," jawab Song Jue sambil meneguk minumannya lagi. Chang Xiao memulai, "Paman Song, bayangkan ada dua wanita yang memiliki perasaan padamu secara bersamaan." "Itu tidak mungkin." Song Jue langsung menjawab sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Jangan sebut-sebut dua wanita, aku khawatir bahkan tidak akan pernah ada satupun." Itulah yang benar-benar kurasakan setelah bertahun-tahun. Terkejut dengan reaksi tersebut, Chang Xiao mengklarifikasi, "Apakah kalian tidak mendengarkan saya?" "Saya bilang, bayangkan." Song Jue tetap teguh, menegaskan, tidak ada ruang untuk imajinasi dalam hal-hal seperti ini. Karena frustrasi, Chang Xiao menggenggam tangan Song Jue dan berbicara dengan lebih tegas, "Aku bilang, mari, kita, bayangkan." Song Jue menyeringai dan, dengan mata setengah terpejam, menatap Chang Xiao. "Baiklah, aku mengerti. Silakan, lanjutkan. Jika, dan saya tekankan, jika, ada dua wanita yang menyukai Anda secara bersamaan. Keduanya cantik, elegan, dan anggun. Salah satunya pernah bertunangan dengan Anda, dan yang lainnya. Anda berhutang budi padanya." Chang Xiao memulai, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Yang terpenting, keduanya mencintai Anda dengan sepenuh hati." Ia berhenti sejenak dan menyesap minumannya sebelum melanjutkan, "Kau jelas mengerti bahwa kau berhutang budi pada salah satu dari mereka dan harus menebusnya. Namun kau ragu untuk mengkhianati cinta tulus dan sepenuh hati dari yang lain." Chang Xiao menatap Song Jue. "Apa yang akan kau lakukan dalam situasi seperti itu?" Song Jue terkekeh dan menjawab, "Apa yang akan saya lakukan? Saya akan mengaduk-aduk masalah." Chang Xiao menghela napas, semangatnya semakin merosot. Tampaknya respons Song Jue lebih bersifat menggoda daripada membantu. "Mengapa kamu repot-repot mengurusi hal-hal yang seharusnya tidak terlalu kamu khawatirkan?" tanya Song Jue, benar-benar terkejut. "Mengapa kamu merasa sulit untuk mengurusnya? Nikahi saja mereka berdua. Bukankah itu solusi yang baik? Lagi pula, mereka berdua mencintaimu sepenuh hati." Sambil mendekat ke Chang Xiao, Song Jue menjadi lebih ingin tahu. "Maksudku, apakah benar-benar ada dua wanita yang mencintaimu pada saat yang bersamaan?" "Biar ku tebak. Ye Yue jelas salah satunya. Tapi siapa yang lainnya? Kau tidak terkenal karena perilaku berbudi luhurmu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siapa, selain Ye Yue, yang akan jatuh cinta padamu. Mau menjelaskannya padaku?" Chang Xiao mengerutkan kening dan tersenyum getir, menyadari bahwa membicarakan masalah ini dengan Song Jue adalah kesalahan besar. Ternyata, Song Jue sama sekali tidak mengerti soal urusan hati. Bahkan, dia lebih buruk daripada Chang Xiao, karena belum pernah ada wanita yang jatuh cinta padanya. Song Jue tetap tidak menyadari apapun dan terus bertanya, "Siapa wanita lain ini? Di mana kau bertemu dengannya? Apakah dia seseorang dari rumah bordil yang sering kau kunjungi? Apakah kau berhutang sesuatu padanya? Apakah kau berselingkuh dengannya? Apakah dia hamil? Apakah kau?" Chang Xiao menghela napas panjang dan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ia menyandarkan kepalanya di atas meja. Meskipun dia belum mabuk, hatinya sudah sangat mabuk. "Kenapa aku tidak bisa mabuk?" gumamnya, "alkohol hanya memperparah gejolak batinnya. Bagaimana aku bisa tidur seperti ini?" Song Jue bergumam, "Apa yang kau lakukan, dasar nakal? Kau bilang kau ingin minum dan mengobrol denganku. Aku mencoba membuatmu tersenyum, menawarkan penghiburan dan saran.
Tapi di sini kau malah mabuk begitu cepat. Tak bisa dipercaya. Dia menuangkan minuman lagi untuk dirinya sendiri dan menghabiskannya. Sejujurnya, Chang Xiao setengah mabuk. Kata-kata Song Jue justru memperburuk suasana hatinya. Saat kembali ke kamarnya, Chang Xiao tak kuasa merenungkan kata-kata Meng Huaiqing. Meskipun kasar, kata-kata itu tak dapat dipungkiri masuk akal. Di dunia ini, kekuasaan memiliki makna yang sangat mendalam. Seperti yang telah disampaikan Meng Huaiqing, Su Yeyue kini adalah muridnya, dan di bawah bimbingan Meng Huaiqing, ia pasti akan berkembang dalam pengalaman, pengetahuan, dan kedudukan. Sangat mungkin ia akan melampaui Chang Xiao dalam berbagai aspek, dan hal ini sebagian besar akan bergantung pada pengakuan Chang Xiao sendiri atas pencapaiannya. Jika dia tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya, sangat mungkin dia akan merasa tidak layak untuk wanita seperti Su Yeyue, seperti yang telah diperingatkan oleh Meng Huaiqing. Ini adalah kemungkinan yang sangat nyata. Terlepas dari seberapa dalam cinta Su Yeyue padanya saat ini, begitu dia mendapatkan lebih banyak pengalaman di alam yang lebih luas, dia akan menyadari keterbatasan dunia ini. Perspektifnya pasti akan berubah. Mungkin cintanya pada Chang Xiao tidak akan goyah, tetapi jika dia tetap biasa saja seperti sebelumnya, dia mungkin akan merasa terlalu lemah untuk melindungi istrinya atau bahkan dirinya sendiri. Meng Huaiqing telah mengatakan yang sebenarnya. Su Yeyue mungkin belum sepenuhnya memahaminya saat ini, tetapi Chang Xiao, sebagai seorang kultivator berpengalaman, memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana perjalanan kultivasi memengaruhi individu. Sudah cukup. Apapun yang terjadi, aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin, Chang Xiao bertekad dengan tegas. Penghinaan yang dialaminya sebelumnya sangat berarti, dan meskipun dianggap wajar oleh orang lain, dia bertekad untuk mencegah penghinaan seperti itu terjadi lagi. Cahaya ungu tajam terpancar dari matanya saat ia merenungkan tujuan barunya. Aku tidak pernah memiliki tujuan hidup yang jelas di kehidupan masa laluku atau di kehidupan ini, akunya pada diri sendiri. Aku tidak pernah tahu kemana aku harus pergi setelah membalas dendam di alam King Yun. Gagasan, prestasi besar menanti di depan, selalu tampak kosong, hanya sebuah ungkapan. Tapi sekarang, aku mengerti. Aku melihatnya, kata Chang Xiao dengan penuh keyakinan. Tujuanku adalah memasuki duniamu dan mengalahkan tokoh terkuat di sana. Tujuanku adalah mampu melindungi orang-orang yang kusayangi. Tak seorang pun akan diizinkan untuk mengatakan bahwa aku tidak pantas. Itulah tujuanku. Dengan kejelasan yang baru ditemukan ini, ia berbaring di tempat tidurnya dan fokus menyalurkan ki ungu yang naik dari timur. Chang Xiao belum pernah merasakan tujuan yang begitu kuat dalam hidupnya. Rasa malu dan aib yang dialaminya sebelumnya akan menjadi motivasi abadi dalam perjalanan kultivasinya. Tanpa disadarinya, kondisi emosional Chang Xiao saat ini telah memicu transformasi dalam cara ki ungu yang naik dari timur mengalir melalui Jing dan Mei-nya, mengubah alirannya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alirannya meningkat beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Di saat-saat ketidakpuasan dan hati yang belum berdamai, motivasi untuk memperbaiki diri bisa muncul. Chang Xiao mendapati dirinya terdorong oleh keinginan untuk mengatasi keterbatasan yang dimilikinya saat ini. Ia teringat kata-kata itu, seorang pria harus romantis. Seorang pria tidak boleh menerima penghinaan. Api amarah harus membara di dalam hatinya, mendorongnya menuju hari ketika amarah itu dilampiaskan. Baris-baris ini bergema di benaknya saat ia mencurahkan dirinya ke dalam kultivasinya, mengesampingkan segala hal lain, termasuk keberadaannya sendiri. Di dalam ruang tersebut, muncul kata-kata, ki ungu yang naik dari timur, tahap pertama dari kasih sayang duniawi. Seolah-olah alam semesta sendiri mengakui transformasi ini. Bulan, yang sebelumnya redup di langit, tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang. Tanpa alasan yang jelas, masa ki ungu yang pekat muncul di dunia, secara bertahap menyatu di sekitar rumah Cha. Itu adalah fenomena yang mistis dan menakjubkan. Sementara itu, di langit selatan, Meng Huaiqing, ditemani oleh Su Yeyue, bersiap untuk pergi melalui celah spasial. Namun, ekspresi tenangnya berubah menjadi ekspresi terkejut yang mendalam saat pandangannya beralih ke arah kota Chensing. Bagi seseorang yang telah hidup selama bertahun-tahun, ini adalah ekspresi yang jarang terlihat. Dia merasakan kehadiran kekuatan misterius dan tak terbatas di arah itu, yang muncul dan menghilang secara bergantian. Itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat, yang menurutnya bahkan bisa mengancam dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk menyelidiki sumber kekuatan barunya ini. Saat mulai bergerak, dia ingat bahwa dia sedang memegang Su Yeyue dengan tangan kirinya. Dia berbalik dan mendapati gadis itu menatapnya dengan kebingungan di matanya yang merah dan berlinang air mata. Jantung Meng Huaiqing berdebar kencang saat menyadari kelangkaan tubuh Phoenix Su Yeyue, dan dia merasakan kekaguman atas kemungkinan yang mungkin dimilikinya. Bab 200. Kekhawatiran Master Bai. Kekhawatiran Master Bai. Meng Huaiqing menggenggam tangan Su Yeyue dengan tekad yang teguh di dalam hatinya. Kesejahteraan muridnya adalah yang terpenting. Su Yeyue membutuhkan perawatan segera,
khususnya ritual pembersihan tulang untuk mengganti otot dan tulangnya dengan akar spiritual universal dan tulang giok cerdas. Menunda proses penting ini hanya akan mengakibatkan komplikasi yang lebih besar, dan Su Yeyue bukan lagi seorang anak kecil, tindakan cepat sangat diperlukan. Meng Huaiqing merenungkan kekuatan baru yang telah ia rasakan sebelumnya. Meskipun dahsyat, kekuatan itu masih dalam tahap awal, jauh dari ancaman nyata baginya. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak menemukan sedikit ironi dalam situasi ini, apa yang tampak sebagai kekuatan dahsyat sekarang pada akhirnya akan seperti lelucon belaka di matanya. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak kembali ke kota Chensing. Sebaliknya, dia dengan lembut berkata kepada Su Yeyue, "Ayo pergi." Dengan lambaian tangannya, mereka lenyap dari kota, meninggalkan negeri Han yang di belakang. Su Yeyue mendapati dirinya dikelilingi oleh lautan sungai bintang yang tak terbatas, gurunya memimpin jalan saat mereka berjalan di antara bintang-bintang. Pakaian putih Meng Huaiqing berkibar tertiup angin kosmik, menyerupai bintang jatuh yang melesat di angkasa, dengan Su Yeyue mengikuti di belakangnya. Banyak sekali celah di ruang angkasa muncul dan menghilang mengikuti mereka saat mereka naik, seolah-olah langsung menuju langit. Dalam waktu singkat, mereka telah melintasi hamparan tak berujung dan menempuh jarak yang sangat jauh. Tanah Hanyang, tempat perang berkecamuk, tampak seperti kenangan yang jauh, mungkin jutaan mil jauhnya, atau bahkan lebih jauh lagi. Kembali di kota Chensing, perang terus berlanjut, tetapi telah mengalami perubahan halus. Tanpa sepengetahuan penduduknya, tokoh berpengaruh, Chan Nantian, sedang dalam perjalanan ke utara, lokasi tepatnya dirahasiakan. Orang-orang di kota itu percaya bahwa dia masih berada di dalam wilayah kota, tidak menyadari perubahan signifikan yang terjadi di luar temboknya. Pertempuran yang terjadi di timur dan barat berakhir dengan kegagalan, menyebarkan kekecewaan dan frustrasi di kalangan klan Chen. Meskipun front selatan tetap stabil, hal itu tidak memberikan penghiburan bagi kerajaan, karena situasi di tempat lain semakin genting. Kota Chensing dilanda kekacauan. Berita tentang lelang yang diselenggarakan oleh Aula Lingbao telah menarik jumlah peserta yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk banyak kultivator kuat yang telah lama bersembunyi dari pandangan publik. Spanduk yang mewakili berbagai sekte berkibar di kota, melambangkan konvergensi sekte-sekte besar dan kecil. Di tengah kesibukan ini, dua sosok misterius, diselimuti jubah dan kerudung putih, memasuki kota tanpa suara melalui gerbang barat. Di hutan bambu yang tenang, Guru Bai, seorang pria yang dikenal dengan aura perenungan yang mendalam, merasa gelisah dengan peristiwa yang sedang terjadi. Ia merenungkan hilangnya misteri surgawi secara misterius, sebuah hal yang telah membingungkannya selama beberapa waktu. Seolah-olah mereka semua lenyap begitu saja, ujar sosok berjubah di hadapannya, menyampaikan kabar buruk tentang kegagalan misi. Kami telah mengepung mereka, dan meskipun pengawal Su Yeyue melebihi ekspektasi kami hampir meraih kemenangan. Namun tiba-tiba, mereka semua menghilang, termasuk Su Yeyue sendiri. Tidak ada mayat, tidak ada bukti, gumam Master Bai sambil mengerutkan kening. Sama sekali tidak ada. Semua jejak mereka lenyap begitu saja, konfirmasi informan tersebut. Guru Bai menghela napas dalam-dalam, bergulat dengan perkembangan yang meresahkan yang tampaknya menentang semua logika. Peristiwa tak terjelaskan lainnya telah ditambahkan ke teka-teki misteri surgawi, dan itu sangat membebani pikirannya. Setelah mengusir informan itu, Master Bai menggerakkan kursi rodanya ke jendela, pikirannya dipenuhi spekulasi. Dia bergumam, mungkinkah itu ibuku? Namun, upayanya untuk merasakan kehadirannya tidak membuahkan hasil. Ia tetap tidak terlihat di dunia ini. Bukan dia yang bertanggung jawab, simpulnya. Lalu siapa yang bisa mengatur hilangnya lebih dari 100 kultivator terampil secara bersamaan? Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu di alam ini? Orang ini setidaknya pasti seorang Grandmaster tingkat Daoyuan. Pikiran Master Bai melayang memikirkan berbagai kemungkinan, dan sebuah nama muncul. Master Dekrit Teratai Ungu. Mungkinkah dia benar-benar berada di negeri Hanyang? Dan jika demikian, apakah dia tidak hanya pulih tetapi juga bertambah kuat secara signifikan? Bahkan saat merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, Guru Bai merasa bingung. Bagaimana mungkin dia berani menantangku, bahkan jika dia telah pulih kekuatannya? Meskipun ia terus merenung, kejelasan tetap tak kunjung datang. Pada saat itu, seekor elang kecil turun ke hutan bambu, membawa sebuah botol bambu kecil di cakarnya. Guru Bai dengan penuh semangat mengambil botol itu dan menemukan sebuah gulungan di dalamnya, berisi informasi penting mengenai perkembangan terkini. Kabar yang sampai ke telinga Master Bai sangat mengecewakan, jenis informasi yang lebih baik ia abaikan saja. Kabar itu menyampaikan kejadian aneh di selatan yang telah mengganggu rencananya secara serius. Ia bergumam sendiri sambil membaca, adegan aneh terjadi di selatan. Tiba-tiba ada batu-batu besar berjatuhan dari langit. Itu menghalangi jalur serangan kita. Pasukan tidak tahu harus berbuat apa. Mustahil untuk merebut wilayah selatan. Campuran rasa frustrasi dan kesadaran terpancar di wajahnya.
Pikirannya tertuju pada ibunya yang penuh teka-teki, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan kekesalannya dengan lantang. "Ibu, jika ibu ingin ikut campur, ibu bisa saja datang. Mengapa ibu sampai mengganggu rencana yang telah disusun dengan hati-hati? Apakah ini cara ibu menghukumku karena tidak pulang bersama ibu?" Akhirnya, dia berhasil memecahkan teka-teki itu. Tidak ada individu lain di dunia yang mampu melakukan prestasi luar biasa seperti itu. Meskipun Master Dekrit Teratai Ungu dapat mengatur kematian lebih dari 100 individu, dia tidak pernah bisa memanipulasi elemen-elemen itu sendiri. Ia menyadari bahwa hanya ibunya lah yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengalihkan aliran sungai. Dengan kepergiannya, batu-batu yang melayang di langit yang menghalangi pasukannya kini tak dapat dipindahkan. Kebenaran itu, meskipun pahit, tak dapat disangkal. Ironisnya, Meng Huai Qing sama sekali tidak menyadari bahwa putranya sendirilah yang mengatur peristiwa ini, bahwa nyawa yang telah ia renggut adalah nyawa anak buah putranya. Baginya, itu hanyalah kecelakaan yang disayangkan, dan bahkan jika ia mengetahui kebenarannya, hal itu tidak akan terlalu berarti. Ia hanya membasmi semut dalam rencana besar para murid dan putranya. Adapun putranya, ia mungkin akan menganggapnya sebagai bentuk hukuman. Tuan Bai, sambil memegang catatan itu, memasang ekspresi muram saat merenungkan perubahan peristiwa yang mengerikan. Panggil Nyonya Wan dan perintahkan dia untuk segera kembali. Perintahnya, memberikan arahan kepada Wan dari awan. Bahkan saat ia sedang melaksanakan keputusannya, kabar lain datang, membuat bulu kuduknya merinding. Informasi itu sangat meresahkan dan mengacaukan rencananya dengan cara yang tidak ia duga. Menurut informasi dari mata-mata itu, ia membaca dengan lantang, ada seorang kultivator misterius yang telah menjadikan Su Yeyue sebagai muridnya. Yang kita ketahui saat ini hanyalah bahwa kultivator ini adalah seorang wanita dengan kekuatan yang luar biasa. Dia anggun dan angkuh, dan orang-orang tidak berani menatap matanya. Sejarah dan tujuannya masih diselimuti misteri, dan dia saat ini hilang, bersama dengan Su Yeyue. Master Bai merasakan urgensi yang semakin meningkat. Wahyu ini telah memaksanya untuk mengevaluasi kembali seluruh strateginya, mengingat strategi tersebut telah mengambil arah yang tak terduga dan menantang. Ia tak bisa menahan diri untuk menyimpulkan, Tuan misterius ini pasti ibuku. Dengan pencerahan ini, dia mengerti bahwa hubungannya dengan Su Yeyue telah berubah. Sekarang ibuku telah menjadikan Su Yeyue sebagai muridnya, pikirnya, aku harus memperlakukan Su Yeyue seperti seorang saudara perempuan. Kesadaran itu sangat membebani dirinya, karena ia tahu bahwa tindakan jahat apapun terhadap keluarga baru saudara perempuannya akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Itu adalah situasi genting yang menuntut perubahan total pada rencananya. Ia mendapati dirinya dalam situasi yang rumit, situasi yang membuatnya tersenyum getir saat merenungkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ibuku akan menjadi orang pertama yang menginginkan kematianku, gumamnya pelan. Dia telah mencari tubuh Phoenix tanpa henti selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia menemukannya pada Su Yeyue, dia akan memperlakukan gadis itu seperti jantungnya sendiri. Akan sangat tidak bijaksana untuk ikut campur dengannya saat ini. Beban takdir menekan dirinya dengan berat, dan dia tak bisa menahan diri untuk merenungkan hal yang tak terhindarkan. Pertanyaannya adalah, takdir telah ditetapkan. Roda keberuntungan telah menunjuk ke kerajaan Chen. Bagaimana aku bisa mengubahnya? Mencoba memaksakan perubahan berarti harus menunggu 60 tahun lagi. Dia melirik peta langit, ekspresinya menunjukkan rasa frustrasi dan pasrah. Oh, ibu, kau datang dan pergi, meninggalkanku dengan dilema yang membingungkan. Sambil mengerutkan kening, dia melanjutkan, semuanya bergantung pada usaha manusia. Karena Su Dingguo tidak dapat dieliminasi, biarlah. Pegunungan misterius yang tiba-tiba muncul itu telah menstabilkan situasi di selatan. Izinkan saya membantu adik magang saya. Saya akan mengizinkan pasukan kerajaan Chen untuk bertahan hidup. Selama saya dapat menahan Su Dingguo dan pasukannya di selatan, mencegah mereka memperkuat front lainnya, kerajaan mereka pada akhirnya akan runtuh. Ia menjadi semakin teguh, tekad untuk melindungi Su Yeyue terlihat jelas di matanya. Ketika kerajaan jatuh, Su Dingguo tidak akan memiliki kekuatan untuk mengubah apapun. Ia mungkin menyandang nama keluarga yang berbeda, tetapi ia bukanlah anggota keluarga kerajaan yang sebenarnya. Kesadaran tiba-tiba menyelimutinya, menghilangkan pikiran-pikiran kacau yang telah menghantuinya beberapa saat yang lalu. Mengapa aku terjebak dalam lamunan yang begitu rumit? Butuh waktu terlalu lama bagiku untuk memahami kebenaran yang sederhana ini. Situasinya tidak terduga, tetapi Su Dingguo bukanlah urusanku. Aku harus mengatasi gejolak batinku sendiri. Dia mengakui pada dirinya sendiri, kondisi mental saya jauh dari ideal. Hati saya sedang bergejolak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.